Bab 651. Untuk kata-kata besar si harimau, orang-orang yang bertanggung jawab atas villa hanya bisa membungkuk dan mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan masalah ini, bahkan mata orang-orang di sekitarnya pun tertuju ke sini. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Si harimau tersenyum lebar, lalu di setiap tempat taruhan, semuanya di bawah 10 juta, lalu sambil tersenyum menepuk wajah jelek pria itu, berkata, aku berikan padamu. Setelah si harimau keluar, dia mendapati bahwa kontes antara Su Xiao dan Tian Xiang belum dimulai. Wajah Tian Xiang pucat pasi, bahkan dia tidak bisa berdiri tegak. Tapi dia masih berhasil mempertahankan apa yang dimilikinya dan berkata kepada Su sambil tersenyum, "Bos, ini adalah gerakan terkuatku. Kurasa tidak ada yang bisa menjadi lawan di Nirvana. Aku ingin melihat bagaimana kau berencana untuk mengalahkannya." Kekuatan upaya habis-habisan Tian Xiang telah melampaui Nirvana, tetapi bagi Su Xiao, itu tidak banyak berbeda. Tidak peduli itu semut besar atau semut kecil, bisa dihancurkan sampai mati dengan satu kaki. Biarkan saja. Melihat Tian Xiang sudah tidak mampu membela diri, Su Xiao menghela napas dan berkata kepada Tian Xiang bahwa ia ingin Tian Xiang melihatnya. Terkadang kemampuannya di dunia ini melampaui imajinasinya. Orang-orang dengan kultivasi yang cukup di dekatnya, ketika mereka melihat serangan Tian Xiang, mereka sangat tidak senang dan berteriak, "Ini omong kosong. Apakah kau benar-benar ingin melukai bos?" Serangan seperti itu, di hadapan para pendekar Nirvana lainnya, mereka pikir mustahil untuk menahannya, lagi pula, ini jauh melampaui kekuatan mereka. Namun, Tian Xiang, yang mampu melakukan serangan ini, sedikit mengeluh, tetapi juga kagum. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Di tengah keluhan orang-orang, aura hitam di tangan Tian Xiang secara bertahap lepas kendali. Bahkan wajahnya menjadi semakin pucat. Segera, Tian Xiang berkata kepada Su Xiao, "Bos, hati-hati. Ayo, aku ingin melihat seberapa kuatnya." Untuk tindakan gegabah Tian Xiang, Su Xiao tidak merasa tidak puas, tetapi juga sedikit memuji, segera mengangguk kepada Tian Xiang. Melihat Su Xiao sudah siap, Tian Xiang langsung melemparkan udara hitam ke arah Su Xiao. Tempat-tempat yang dilewati udara hitam tampak terkikis, dan udaranya mengepul. Bahkan Su Xiao menyadari bahwa susunan di sekitarnya menjadi tidak terkendali, yang membuat Su Xiao penasaran dengan serangan Tian Xiang. Sikapnya menjadi serius, dan Su Xiao mengeluarkan belati yang memancarkan cahaya biru langsung dari ruang sistem. Belati ini tampaknya tidak mengejutkan, bahkan membuat semua orang tidak berani melihatnya secara langsung. Namun, saat bersentuhan dengan gas hitam, belati itu juga berubah drastis, langsung menelan gas hitam tersebut. Di mata masyarakat umum, belati dengan sedikit cahaya biru itu tampak gelap seperti besi hitam, bahkan cahayanya pun menghilang di dalamnya. Semua orang tak percaya melihat pemandangan ini. Keberadaan yang membuat semua orang merasa terancam dengan mudah lenyap ke dalam senjata Su Xiao. Mata mereka yang memandang Su Xiao semakin kagum, bahkan hampir mencapai tingkat kepercayaan. Hanya Tian Xiang, setelah melihat belati di tangan Su Xiao, yang menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tidak melihat Su Xiao melawan serangannya dengan mata kepala sendiri, tetapi langsung ditelan. Ini juga membuat Tian Xiang sangat terkejut. Namun, Tian Xiang harus mengakui bahwa dia tidak sebaik Su Xiao, bahkan dengan senjata Su Xiao sekalipun. Aku kalah. Saat Su Xiao menatap belatinya dan berpikir, wajah pucat Tian Xiang tersenyum tenang. Kemudian dia jatuh tak berdaya di arena tantangan. Serangan sebelumnya bisa dikatakan telah menghabiskan seluruh energinya. Nanti, dia akan mengulanginya lagi, dan tidak akan pernah mencapai level hari ini. Ini juga merupakan warisan bagi Tian Xiang. Aku menyesal. Suara Tian Xiang seketika mengalihkan perhatian Su Xiao dari belati. Melihat kondisi Tian Xiang, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghampiri Tian Xiang, mengeluarkan sebotol pil bening, dan memberikan pil tingkat 7 kepada Tian Xiang. Sambil berseru, "Kenapa kau melakukan ini lagi? Aku ingin mencoba melihat seberapa besar perbedaan antara aku dan bos." Menanggapi tindakan Su Xiao, Tian Xiang menelan pil itu tanpa ragu, lalu menjawab Su Xiao dengan suara samar. Namun, ketika ramuan itu larut dalam tubuh Tian Xiang, semburan cairan memenuhi meridiannya yang haus seperti angin sepoi-sepoi musim semi. Bahkan beberapa luka yang pernah ia terima sebelumnya cenderung sembuh. Ia segera melebarkan matanya, menatap Su Xiao, membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika melihat orang-orang di dekatnya, ia terkejut dan menelan kata-katanya, lalu tetap berbaring di tanah, berpura-pura lemah. Saat berbicara dengan Huda, Su Xiao juga memperhatikan tindakan Tian Xiang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi ia tidak banyak bicara, jadi ia berbalik dan pergi. Lagi pula, dia hanya datang untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Dengan bantuan Hachison, situasi teknologi Su telah berubah dalam sekejap. Para karyawan yang licik itu juga langsung dipecat.
Hachison langsung mendapatkan sejumlah karyawan dari stafnya sendiri untuk mengisi posisi kosong semula. Sejauh ini, teknologi Su bukan lagi milik Liang Hongyuan seorang diri. Bahkan dalam kesalahannya yang berulang, kekuasaannya telah berkurang lagi dan lagi, yang membuat Liang Hongyuan merasa tidak rela. Tetapi harimaulah yang melakukan langkah seperti itu, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membantahnya. Setelah teknologi Jenderal Harimau Su mengambil alih, setelah 1 atau 2 hari perbaikan, teknologi Su, yang awalnya penuh kekurangan, langsung berubah menjadi perusahaan dengan skala sempurna. Hanya permintaan Su Xiao lah yang membuat Jenderal Harimau pun tidak dapat memproduksi dan menjual 10 juta ponsel holografik dalam 1 atau 2 hari. Pada hari terakhir Su Xiao keluar, Huda langsung menemui Su Xiao dan menyampaikan pendapatnya. Bos, saya khawatir permintaan Anda tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Jenderal Harimau juga mengambil setumpuk dokumen, pergi ke depan Su Xiao, dan berkata dengan tenang kepada Su Xiao. Oh, mengapa? Tidak bisakah Anda menerimanya? Su Xiao juga melihat tindakan Jenderal Harimau itu dengan saksama, dan tidak ingin menghentikan ide apapun, karena bagaimanapun juga, masalah ini, baik bagi Su Xiao maupun Jenderal Harimau, adalah hal yang baik. Tidak ada masalah dengan pengembangan awal teknologi Su. Hanya saja Liang Hongyuan hanya melakukan ekspansi secara membabi buta dan tidak memperhatikan situasi internal perusahaan. Sekarang perusahaan seperti medan perang, dengan pertempuran internal dan eksternal, bahkan kelompok-kelompok kecil. Ini juga berdampak serius pada operasional perusahaan, jadi saya pikir kita harus melisensikan teknologi holografik. Itu juga merupakan cara yang baik untuk keluar dari situasi ini. Huda mungkin memberitahu Su Xiao tentang situasi teknologi Su saat ini, dan kemudian langsung mengungkapkan idenya sendiri. Tidak apa-apa, asalkan kita membiarkan teknologi Su mengubah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tiongkok secepat mungkin. Su Xiao tidak mengatakan apapun lagi tentang pengaturan Huda. Bagaimanapun, Su Xiao tidak pernah ikut campur dalam hal ini, tetapi ini juga masalah yang memengaruhi pengetahuannya, jadi dia harus berhati-hati. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Saat kau luang, kau bisa melihat dokumen-dokumen ini. Semuanya adalah dokumen perusahaan atas namamu. Aku sudah mengirimkan hal-hal yang tidak penting ke emailmu. Ini semua yang perlu kau lihat. Setelah mendapat persetujuan Su Xiao, Huda memberikan setumpuk dokumen yang dibawanya kepada Su Xiao dan berkata dengan sedikit bercanda. Kenapa aku tidak ingat memiliki begitu banyak perusahaan? Melihat dokumen setinggi setengah meter itu, Su Xiao bingung dan bertanya. Dalam citra Su Xiao, hanya teknologi Su dan sebuah perusahaan farmasi yang menjadi milik Su Xiao. Hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan Su Xiao. Tentu saja kau punya. Saat perusahaan sedang berkembang, aku juga bertanya padamu apakah kau ingin membeli beberapa perusahaan lain untuk membuat perusahaan berkembang lebih baik. Kau juga setuju dan memberiku surat kuasa. Jadi setelah beberapa tahun, perusahaan-perusahaan ini telah berkembang dan ada di hadapanmu. Petik 2. Tiger Big juga merasa senang melihat Su Xiao bertingkah lucu dan menjelaskan langsung kepadanya. Tiger Big sangat senang melihat Su Xiao memainkan hal ini. Petik 1. Petik 2. Silakan ambil dan lihat sendiri. Aku akan kembali kepadamu jika membutuhkannya. Tanpa ragu, Su Xiao melambaikan tangannya dan berkata kepada Huda bahwa perusahaan-perusahaan ini, bagi Su Xiao, sudah tidak penting lagi, bahkan tidak dipedulikan. Yah, aku tahu kau akan mengatakan itu. Mendengar jawaban Su Xiao, Huda juga merasa cukup tak berdaya, tetapi Huda tidak putus asa, jadi dia langsung mengeluarkan 3 dokumen teratas dan berkata kepada Su Xiao, kau harus selalu melihat ketiga dokumen ini. Dokumen-dokumen ini semuanya tentang industri dunia Shenzhen, 1 tentang batu spiritual, 1 tentang susunan danware, dan yang lainnya tentang hal-hal lain. Kau dapat melihat perkembangan industri ini. Ini juga merupakan hasil dari periode waktu ini. Pada akhirnya, Huda tidak bermaksud membiarkan Su Xiao pergi, jadi dia memberikan semua yang dia pedulikan kepada Su Xiao. Untuk dokumen-dokumen ini, Su Xiao benar-benar tidak punya pilihan selain menolak. Ayo pergi. Ambil sendiri. Melihat ekspresi senang atas penderitaan orang lain yang ditunjukkan Tiger Big, Su Xiao langsung menyerang Tiger Big dengan pukulan bertubi-tubi. Bab 652. Bos, saya permisi dulu. Huda kecewa karena tidak bisa melihat Su Xiao menyelesaikan membaca dokumen-dokumen itu. Tapi sekarang setelah dia memberikan semua dokumen kepada Su Xiao, Huda berpikir ini adalah hasil yang penting. Dia pun segera pergi dengan enggan. Setelah munculnya teknologi Su, Tiger secara alami akan memeriksa semua industri Su Xiao. Tidak ada yang diperiksa, tidak ada yang diketahui, pemeriksaan yang menakutkan, dan Tiger Big menemukan sesuatu, itu bukan hanya untuk menakutinya, tetapi juga membuatnya merasa takut. Ini adalah hal-hal yang telah dilakukan Tiger Big selama periode ini. Setelah Huda pergi, Su Xiao mengambil dokumen 3 poin dan melihatnya dengan santai.
Dia berencana untuk melihat apakah ada masalah, dia akan memberikannya kepada Huda untuk diselesaikan. Kekuatan Huda sekarang telah mencapai level bintang. Untuk hal-hal ini, masih ringan dan mudah. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak terlalu kuat, dia hanya perlu memiliki momentum yang cukup untuk melakukan semua ini. Su Xiao membuka dokumen tentang industri Lingxi. Ketika dia melihat sepotong berita, Su Xiao berpikir sejenak. Dia segera memanggil asisten Luo Qing dan bertanya, berikan saya informasi tentang industri Lingxi Taiyuan. Bos, semua informasinya ada di sini. Atas perintah Su Xiao, dalam waktu kurang dari setengah jam, informasi yang relevan dikirim ke tangan Su Xiao untuk dibaca. Baiklah, silakan turun. Su Xiao membuka informasi tersebut dan membaliknya ke tempat yang dibutuhkannya. Ketika dia melihat berita di atas, dia berpikir sejenak. Dia segera menelepon Huda dan ingin pergi ke Taiyuan. Bos, ada apa dengan tambang Lingxi itu? Karena keputusan Su Xiao, harimau besar mendapatkan berita sebelum kombinasi itu, dan langsung bertanya jika dia menyadarinya. Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin jalan-jalan. Anda bisa terus memeriksa rekening saya. Su Xiao hanya memiliki dugaan dalam hatinya. Dia belum melihatnya dengan mata kepala sendiri dan tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia tidak berencana untuk mempublikasikannya terlalu banyak. Baiklah, bos, selamat bersenang-senang juga. Mengenai serangan Su Xiao, Huda mampu menerimanya dengan tenang, bahkan tidak mempedulikan balasannya, tetapi nadanya sedikit berubah, atau menunjukkan bahwa dia sedikit tidak puas dengan serangan Su Xiao. Mengenai hal ini, Su Xiao hanya tertawa tidak sopan, dan langsung meninggalkan Huda sendirian. Kemudian, Su Xiao naik pesawat pribadi ke Taiyuan. Di pesawat, Su Xiao juga mendapat kabar tentang selesainya tugas tersebut. Bagaimanapun, dia juga ingin segera mengkonfirmasi spekulasinya. Namun, tugas dari sistem selalu di luar dugaan Su Xiao. Berikan tugas sementara, selidiki kebenaran tambang Lingxi Taiyuan, hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Untuk tugas ini, Su Xiao juga merasa sedikit bingung, tetapi tidak menyerah. Meskipun Su Xiao juga ingin mendapatkan informasi lebih cepat, Su Xiao lebih yakin dengan dugaannya, ini adalah hal terpenting baginya. Setelah pesawat tiba di Taiyuan, Su Xiao melihat dua sosok yang familiar di antara kerumunan, Kim Yao Chun dan Kim Yao Xue. Setelah Su Xiao menerima 3 keluarga lainnya, dia juga memusatkan perhatian pada beberapa dari mereka, tetapi lebih sering, dia terus mengatur mereka di industri keluarga Su, yaitu industri keluarga Qi, keluarga Ye, keluarga Wen, dan keluarga Fu, sehingga mereka beralih dari bekerja untuk diri sendiri menjadi bekerja untuk Su Xiao. Sikap keluarga Qi relatif damai, sehingga tambang Lingxi di Taiyuan diserahkan begitu saja kepada mereka untuk dikelola. Su Xiao juga menyetujui hal ini. Saya sudah bertemu Tuan Su. Melihat sosok Su Xiao, semua orang memberi hormat kepada Su Xiao dengan hormat. Melihat tatapan Su Xiao, mereka semua menjadi sangat gelisah. Mereka takut Su Xiao datang untuk mencari masalah bagi mereka kali ini. Huda sedang memeriksa rekening Su Xiao. Sekarang ini bukan rahasia lagi. Karena alasan ini, Huda telah menyelesaikan masalah dengan beberapa orang, termasuk mereka yang berasal dari geng hijau asli dan mereka yang kemudian bergabung. Hal ini menunjukkan tekadnya yang besar. Pada saat seperti ini, senyum Su juga menjadi hal yang sangat menegangkan bagi mereka. Mereka takut jika Su tidak senang, mereka akan dibebaskan dari tanggung jawab mereka dan tempat tinggal terakhir mereka akan hilang. Kekhawatiran orang-orang ini diabaikan begitu saja oleh Su Xiao. Setelah duduk di dalam mobil, dia berkata, berikan saya informasi spesifik tentang tambang Lingxi. Tuan Su, semua beritanya ada di sini. Ketika mobil keluar dari tambang Lingxi, keluarga Qi juga menyiapkan semua informasi spesifik. Kim Yao Chun mengirimkannya kepada Su Xiao. Ketika Su Xiao mengambilnya, Kim Yao Chun memberikan senyum sedikit main-main kepada Su Xiao. Duduk saja di sini dan jelaskan padaku. Su Xiao berkata dengan keyakinan yang mengagumkan bahwa baik keluarga Qi maupun Kim Yao Chun tidak akan menolak permintaan Su Xiao. Seketika, Su Xiao merasakan suasana romantis yang mencekam. Setelah Su Xiao kebingungan mengenai situasi tambang Lingxi Taiyuan, dia meminta Kim Yao Chun, yang selama ini diam-diam melayani Su Xiao, Miao Chun, tolong temani saya ke tambang Lingxi. Baik, Tuan Su, tetapi saya ingin memperjelas bahwa keluarga Qi kami tidak menggunakan Lingxi secara sembarangan. Semuanya dibagi rata. Kim Yao Chun membuka sepasang mata bulatnya, seolah ingin berdebat dengan Su Xiao, tetapi sebenarnya berkata kepada Su Xiao. Saya tidak di sini untuk batu spiritual. Saya hanya ingin datang dan melihat-lihat. Su Xiao mencubit hidung Kim Yao Chun dan berkata dengan sedikit rasa tak berdaya bahwa Su Xiao tidak mungkin bisa memprediksi apa yang dipikirkan Kim Yao Chun hari ini, tetapi dia bisa melakukan lebih banyak hal. Aku hanya mengatakannya. Kim Yao Chun berkata sambil sedikit tersenyum genit kepada Su Xiao. Namun, tatapan matanya membocorkan idenya sepenuhnya. Ketika Su Xiao melihat Kim Yao Chun,
yang sekarang menunjukkan gaya uniknya. Dia bertanya, Miao Chun, berapa umurmu tahun ini? Hanya 1 bulan lagi. 18 tahun. Aku tidak muda. Kim Yao Chun memunculkan aula dada kecilnya, yang mulai terbentuk, dan berkata kepada Su Xiao dengan bangga. Ya, aku 18 tahun. Kau ingin bertemu denganku? Kim Yao Chun juga menyenangkan Su Xiao, dan Su Xiao tidak keberatan menempatkan Kim Yao Chun di sisinya dan segera bertanya. Dan siapa aku? Tanpa ragu, Kim Yao Chun langsung bertanya kepada Su Xiao. Identitas apa yang kau inginkan? Su Xiao menatap Kim Yao Chun dan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak terlalu memperhatikan ide Kim Yao Chun, tetapi dia juga ingin memberi Kim Yao Chun kesempatan. Lagi pula, tidak banyak wanita yang bisa membuatnya terlihat baik, dan Kim Yao Chun adalah salah satu pengecualiannya. Pelayan, aku ingin menjadi pelayan Tuan Su. Kim Yao Chun membuka sepasang matanya yang berbinar dan berkata kepada Su Xiao. Aku sudah memikirkannya sepanjang hari. Datanglah kepadaku dan jadilah asisten. Su Xiao juga mengerti ide-ide Kim Yao Chun yang luar biasa itu, tetapi tidak ingin melanjutkan. Baiklah. Asisten tetaplah asisten. Kim Yao Chun sedikit tidak puas dengan pengaturan Su Xiao, tetapi dia tidak menolak keputusan Su Xiao. Kemudian, di bawah pimpinan Kim Yao Chun, Su Xiao pergi ke tambang Lingxi, berniat untuk melihat-lihat ke dalam. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat membantah keputusan Su Xiao, dan dia hanya bisa membiarkan Su tersenyum. Su Xiao dan Kim Yao Chun berjalan di tambang Lingxi, hanya merasakan keheningan, yang membuat Kim Yao Chun juga penasaran, bertanya kepada Su Xiao, mau kemana, Tuan Su? Kalau mau ke tempat penambangan yang sedang dikerjakan, lewat sini. Kalau mau ke tempat yang baru dibuka, lewat sini. Tambang di tempat lain sudah dikembangkan. Meskipun Kim Yao Chun sangat penasaran, dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia memberitahu Su Xiao semua yang dia ketahui satu persatu, agar dia bisa memilih jalan masuk dan keluar sendiri. Lebih baik pergi ke tempat yang belum dikembangkan. Su Xiao berpikir sejenak, lalu berjalan menuju urat biji yang konon baru saja dikembangkan. Kim Yao Chun mengikuti keputusan Su Xiao tanpa keberatan. Sepanjang jalan ke depan, jalan di sini lebih sulit dilalui daripada sebelumnya. Bahkan ketika sampai di belakang, hanya satu orang yang diizinkan lewat. Melihat situasi ini, Kim Yao Chun bergumam dan menjelaskan kepada Su Xiao, Tuan Su, tempat ini baru saja dibuka, dan aku belum pernah ke sini. Aku tidak tahu situasi di dalam. Keadaannya sangat buruk. Diiringi ocehan Kim Yao Chun, Su Xiao dan istrinya langsung berjalan ke depan. Sepanjang jalan, mereka dapat melihat beberapa pecahan dan cahaya batu spiritual. Terlihat bahwa ada banyak batu spiritual di urat biji ini. Su Xiao dan Kim Yao Chun terus berjalan hingga ke lapisan terdalam. Melihat hamparan batu spiritual yang luas di depan mereka, Kim Yao Chun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Meskipun mereka mengelola urat biji ini, Kim Yao Chun baru pertama kali masuk ke sini. Lagi pula, Kim Yao Chun, putri asli keluarga Qi, tidak perlu menjadi penambang. Begitu banyak batu spiritual. Kim Yao Chun menghela napas, ketika ia ingin berbagi sesuatu dengan Su Xiao, ia melihat tatapan Su Xiao yang agak serius, dan segera ia tidak banyak bicara. Su Xiao meraba-raba sebentar di seluruh bongkahan batu spiritual ini, lalu meletakkan tangannya di salah satu posisi yang tidak penting. Ia bahkan menempelkan telinganya dan mendengarkan dengan tenang. Melihat tindakan Su Xiao, Kim Yao Chun tidak berani mengeluarkan suara apapun. Bab 653. Melihat tindakan Su Xiao, Kim Yao Chun sangat bingung, tetapi ia tak kuasa menahan napas. Ia tak ingin mengganggu pikiran Su Xiao, jadi ia duduk diam seolah tak mendengar apapun. Su Xiao tidak mempermasalahkan tindakan Kim Yao Chun. Ia bersandar di dinding dan mendengarkan dengan tenang sejenak. Kemudian ia berkata kepada Kim Yao Chun, berikan aku alat-alat itu. Ah, bos, ini dia. Suara Su Xiao yang tiba-tiba membuat Kim Yao Chun terkejut, lalu ia menyerahkan alat penambangan yang ada di tangannya kepada Su Xiao. Setelah Su Xiao mengambilnya, ia tersenyum kecil kepada Kim Yao Chun. Di dinding, sebuah lubang muncul perlahan. Kim Yao Chun semakin bingung dengan tindakan Su Xiao, tetapi ia tidak berani mengatakan apapun lagi, jadi ia hanya bisa menunggu tindakan Su Xiao. Setelah beberapa saat, Su Xiao muncul dari lubang sepanjang lengannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil isinya. Ia hanya melihat lingkaran benda gelap, berkedip seperti bintang, bersinar di telapak tangan Su Xiao. Melihat benda di telapak tangan Su Xiao, Kim Yao Chun terpaku di tempatnya, dan bahkan tidak bereaksi. Setelah beberapa saat, ia tergagap kepada Su Xiao dan bertanya, bos, apakah ini Lingjing? Batu spiritual adalah batu yang terkondensasi dari roh langit dan bumi, yang mengandung roh yang kaya. Ia memainkan peran yang tak tergantikan dalam praktik, susunan, dan alkimia. Dan Lingjing adalah yang paling penting. Bagian dari Lingxi.
Dapat dikatakan bahwa memiliki Lingjing sebanding dengan memiliki sepotong Lingxi utuh yang terus-menerus menghasilkan Lingqi. Yang terpenting adalah Lingqi dalam Lingjing lebih mudah dimurnikan oleh para biksu daripada Lingxi. Namun, produksi Lingjing, bahkan di zaman kuno, sangat langka. Saya tidak menyangka akan ada hal seperti itu di Taiyuan Lingkuang Barat mereka. Ya, ini Lingjing. Su Xiao memainkan Lingjing di telapak tangannya dan berkata kepada Kim Yao Chun sambil tersenyum, di mana seharusnya ada beberapa pecahan, suruh ayahmu pergi ke tambang dan mengambilnya. Su Xiao bukanlah orang yang hanya suka menjarah. Untuk bawahannya, dan dia juga orang yang jujur, Su Xiao tidak keberatan memberi mereka sedikit bantuan. Bos, saya sangat berterima kasih atas nama ayah saya. Kim Yao Chun tidak bisa menolak saat ini. Bagaimanapun, apapun alasannya, Kim Yao Chun enggan melepaskan hal seperti itu. Ini lebih berharga daripada batu spiritual terbaik. Memikirkan hal ini, Kim Yao Chun terkejut sejenak. Su Xiao bertanya sambil tersenyum, "Bos, apakah masih ada sebagian batu spiritual terbaik di dalamnya?" Tentu saja, di mana ada kristal spiritual, di situ tidak akan kekurangan batu spiritual terbaik. Menanggapi pertanyaan Kim Yao Chun, Su Xiao hanya merasa itu omong kosong, tetapi dia mengangguk dengan tulus dan menjawab. Mengenai tatapan acuh tak acuh Su Xiao, Kim Yao Chun terkejut, dan hatinya semakin teguh. Dia harus membujuk ayahnya untuk selalu mengandalkan Su Xiao. Bos Su Xiao juga merupakan semacam keberuntungan bagi mereka. Setidaknya hidup mereka sedikit lebih lancar daripada ketika mereka berada di keluarga Qi sebelumnya, selama mereka tidak merasa begitu enggan. Su Xiao tidak peduli dengan ide Kim Yao Chun. Setelah mendapatkan Lingjing, tugas Su Xiao secara alami selesai. Dia segera menerima hadiah untuk tugas tersebut dan mulai mencari tugas berikutnya. Berikan tugas sementara untuk pergi ke perairan Sungai Kuning untuk menyelesaikan masalah banjir. Hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Banjir Sungai Kuning. Melihat tugas ini, Su Xiao mau tak mau sedikit mengerutkan kening, menggumamkan dua kata dengan suara rendah. Bos, maksudmu masalah banjir di Sungai Kuning. Bertekad untuk selalu mengikuti Su Xiao, Kim Yao Chun semakin memperhatikan setiap gerak-gerik Su Xiao. Setelah mendengar gumaman Su Xiao, dia segera bertanya. Kau tahu itu? Ucapan Kim Yao Chun membuat Su Xiao menoleh dan menatapnya. Tanpa menunggu Su Xiao bertanya, Kim Yao Chun mengatakan semua yang dia ketahui. Sungai Kuning selalu menjadi daerah rawan bencana. Bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah Sungai Kuning telah teratasi. Tetapi pada waktu seperti ini, apakah Sungai Kuning masih akan mengalami banjir? Leluhur kita selalu mengatakan dalam catatan mereka sebelumnya bahwa Sungai Kuning adalah daerah rawan bencana karena naga di Sungai Kuning. Petik 2. Tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melihat naga itu. Seiring berjalannya waktu, itu hanya legenda. Hanya saja selama periode ini, air Sungai Kuning juga telah berubah, dan aura di sana menjadi lebih kuat, yang membuat dugaan tentang naga itu semakin terbukti. Petik 2. Setelah mendengarkan perkataan Kim Yao Chun, Su Xiao berpikir sejenak, lalu berkata kepada Kim Yao Chun, bawalah berita spesifikmu dan bersiaplah untukku. Aku akan pergi ke sana. Apakah kau akan tetap bersamaku sebagai asisten sepanjang waktu? Su Xiao tanpa sadar memberi perintah kepada Kim Yao Chun. Setelah itu, ia ingat bahwa perusahaan Kim Yao Chun hanya untuk sementara waktu, dan ia tidak menandatangani kontrak jangka panjang. Ia segera bertanya lebih lanjut. Tentu saja, aku asisten bos. Bos, apakah kau akan meninggalkanku? Mendengar perkataan Su Xiao, Kim Yao Chun mengangguk tanpa ragu, bahkan menatap Su Xiao dengan sedikit rasa iba. Su Xiao hanya bisa menggelengkan kepala, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, ia terus memberi perintah kepada Kim Yao Chun, kalau begitu, kau akan mengurus urusan asisten untukku. Su Xiao selalu ingin memiliki asisten pribadi. Lagi pula, dengan kiosnya yang semakin besar, Huda semakin sibuk. Terkadang ia bahkan tidak bisa memikirkan dirinya sendiri, apalagi Su Xiao. Inilah sebabnya Su Xiao memiliki ide ini. Hal terpenting tentang menjadi asisten atau asisten pribadi adalah Su Xiao tidak memiliki asisten. Huda telah mengatur lebih dari 20 kelompok asisten untuknya, tetapi ia tidak puas dengan mereka. Kali ini ketika melihat Kim Yao Chun, Su Xiao bertanya tanpa sengaja, tetapi ia tidak menyangka Kim Yao Chun memiliki niat seperti itu, dan Su Xiao cukup puas dengan kemampuan dan temperamen Kim Yao Chun. Selama Kim Yao Chun tidak mengkhianatinya, Su Xiao tidak keberatan menggunakan kembali Kim Yao Chun, termasuk 3 keluarga lainnya, untuk memberi mereka kesempatan. Lagi pula, Su Xiao tidak mendukung orang tanpa alasan. Membiarkan mereka menjaga tambang batu spiritual di sini adalah sia-sia. Hanya saja ketulusan mereka masih menjadi masalah. Su Xiao tidak punya cara untuk memastikannya, jadi dia hanya berencana untuk mengujinya terlebih dahulu. Jika dia puas, Su Xiao tidak keberatan memberi mereka kesempatan. Jika dia tidak puas, Su Xiao tidak akan meninggalkan mereka.
Lagi pula, tidak ada peraturan dalam sistem. Su Xiao harus menjaga orang-orang ini di sekitarnya sepanjang waktu. Dalam perjalanan keluar, pikiran di hati Su Xiao berubah. Tak lama kemudian, Su Xiao dan Kim Yao Chun keluar. Setelah berbicara dengan Su Xiao, Kim Yao Chun langsung pergi ke ayahnya dan menceritakan maksud Su Xiao. Miao Chun, bagaimana menurutmu? Ayah Ki berpikir sejenak, tetapi dia tetap berencana untuk menanyakan pendapat Kim Yao Chun. Ayah, menurutku ini sebuah kesempatan. Ini kesempatan bagi kita untuk berkembang di bidang ini. Lagi pula, Su Xiao sepertinya bukan orang yang akan berdiam diri. Mungkin dia akan memanfaatkan kita lagi, kalau tidak, dia tidak akan mempertahankan kita selamanya. Meskipun Kim Yao Chun hanya seorang wanita, dia telah mengikuti ayah Ki sejak kecil. Dia tahu banyak hal, bahkan pikiran Su Xiao. Dia berani menebak satu atau dua hal. Bukan itu yang kutanyakan. Apakah kau benar-benar akan tertawa bersama Sue? Kau tahu, bahkan jika kau pergi di masa depan, aku khawatir kau tidak akan memiliki suami yang baik. Mendengar pikiran Kim Yao Chun, ayah Ki merasa lega, tetapi sebelum Kim Yao Chun masih muda, ayah Ki tidak pernah menceritakan hal-hal ini kepada Ki. Namun, melihat keinginan Ki yang teguh untuk mengikuti senyum Su, ayah Ki dihadapkan pada banyak masalah. Ayah. Ketika Kim Yao Chun mendengar kata-kata Kifu, pipinya memerah dan dia memanggil Kifu dengan sedikit malu. Kim Yao Chun terlihat seperti ini. Ayah Ki tidak mengerti apa-apa. Dia menghela napas tak berdaya dan berkata kepada Kim Yao Chun. Yah, ayah tidak punya pendapat tentangmu di masa lalu. Ayah akan mengurus masalah keluarga. Hanya Miao Chun saja. Jika kamu ingin pergi di masa depan, ayah akan selalu menunggumu. Lagi pula, Su Xiao bukanlah orang yang bisa dipercaya seumur hidup. Ayah Ki mengatakan itu kepada Kim Yao Chun bahwa ketika dia melihat Kim Yao Chun dengan tatapan bingung, dia merasa tidak enak di hatinya. Dia bahkan membenci sifat biasa-biasa saja dan ketidakmampuannya. Kalau tidak, dengan bakat Ki, mengapa dia harus menjadi pelayan? Ayah, ada rasa sopan santun. Kim Yao Chun sedikit mengerutkan sudut mulutnya, matanya redup, tetapi masih berkata kepada Ki Fu Renzhen. Bersikaplah bijaksana. Ayah Ki tidak banyak bicara. Ayah Ki menyadari pikiran Kim Yao Chun. Jika tidak, dia tidak akan memberikan nasihat seperti itu. Dia hanya merasa bersalah pada Kim Yao Chun. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Kim Yao Chun lagi, Miao Chun, kamu harus ingat bahwa aku hanya memiliki satu anak perempuan. Bagaimanapun, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jika tidak, aku tidak akan tenang. Ya, aku akan, katanya. Akhirnya, Kifu tidak bisa menahan tangis. Ayah, aku tahu semuanya, dan tidak seburuk yang ayah pikirkan untuk mengikuti Su Xiao. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan menjemputmu, dan kemudian ayah akan tahu bahwa Su Xiao adalah orang yang sangat menawan. Melihat ayah Ki seperti itu, Kim Yao Chun tidak hanya berkata kepada ayahnya, tetapi di akhir kalimat, Kim Yao Chun tidak bisa menahan diri untuk mulai memuji Su sambil tersenyum. Reaksi Kim Yao Chun membuat harapan terakhir ayah Ki hancur seketika. Bab 654. Su Xiao tidak mengetahui tentang diskusi antara ayah dan anak perempuan Ki. Setelah kembali ke kediamannya, ia meminta asistennya untuk menyiapkan informasi tentang banjir Sungai Kuning untuknya dan memeriksanya dengan saksama. Untuk tugas sistem tersebut, Su Xiao tidak hanya menganggapnya sebagai beban tambahan. Lebih dari itu, informasi tersebut mengandung banyak makna, yang merupakan hal yang perlu dikhawatirkan Su Xiao. Su Xiao menelusuri informasi yang baru saja dikirimnya, memikirkan bagaimana ia harus melakukannya untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Selain itu, Su Xiao tidak puas hanya dengan menyelesaikan masalah secara sederhana. Ia juga ingin mempelajari lebih lanjut dan bahkan menyelesaikan masalah tersebut. Lagi pula, menyelesaikan banjir sementara sangat mudah. Bahkan orang biasa saat ini dapat menyelesaikannya, tetapi menyelesaikannya sepenuhnya bukanlah hal yang mudah. Tepat ketika Su Xiao sedang merenung, terdengar suara lembut di luar pintu. Ini kediaman kakak tertua. Dilarang masuk. Asisten Su Xiao, yang berdiri di depan pintu Su Xiao, menghalangi jalan Kim Yao Xue, berkata. Para pengawal Su Xiao telah diatur dengan ketat. Bahkan jika Su Xiao tidak bertanya, mereka akan selalu memperhatikan masalah ini. Saya adik Kim Yao Chun. Dia meminta saya untuk datang dan mengantarkan barang. Kim Yao Xue sedikit menggigit sudut bibirnya, dan berkata dengan malu-malu kepada pria di depannya. Apakah Anda punya bukti identitas? Asisten itu sedikit ragu-ragu menatap Kim Yao Xue, tetapi masih tidak percaya kata-kata Kim Yao Xue. Saya adiknya. Bukankah sertifikat ini sudah cukup? Hambatan berulang dari asisten itu membuat Kim Yao Xue merasa sangat tidak puas, bahkan sedikit kesal. Tepat ketika mereka buntu, Kim Yao Chun datang, melihat Kim Yao Xue dan bertanya, Kak Yao Xue, apa yang Anda lakukan di sini? Anda tidak menyerahkannya. Wajah Kim Yao Xue tiba-tiba memerah,
terutama kata-kata asisten itu, membuat wajahnya semakin jelek. Ini membuat Kim Yao Chun langsung mengerti pikiran Kim Yao Sue. Segera ia berkata langsung kepada Kim Yao Sue. Saudari Miao Sue, aku melihat pamanku mencarimu di bawah. Apakah kau salah jalan? Kata Kim Yao Chun kepada Kim Yao Sue dengan tatapan dingin. Kim Yao Chun sudah muak dengan orang-orang seperti itu, tetapi mereka masih bermarga Qi, namun mereka tidak bisa langsung mencabik-cabik wajah mereka. Hal ini membuat Kim Yao Chun semakin jijik dengan orang-orang lain di keluarga Qi. Baiklah, aku akan turun sekarang. Kim Yao Sue bahkan tidak berani menatap wajah orang lain, jadi dia langsung lari. Setelah Kim Yao Sue pergi, Kim Yao Chun harus melanjutkan membersihkan kekacauan yang ditinggalkannya dan berkata kepada asisten Luo Chao, terima kasih, Luo Ge. Aku tidak menyangka mereka berani mengacaukan semuanya. Terima kasih kepada Luo Ge, kalau tidak, itu akan mengganggu bos. Aku tidak punya muka untuk tetap di sini. Bagi Luo Chao, Kim Yao Chun juga cukup berterima kasih. Apapun pikirannya, selama itu tidak menghalanginya, dia tidak akan memiliki permusuhan. Tidak apa-apa. Kita semua akan menjadi rekan kerja di masa depan. Hal-hal seperti ini normal. Siapa yang membuat bos kita begitu populer? Setelah Kim Yao Chun memberinya sedikit kelonggaran, Luo Chao tentu saja tidak akan merasa tidak puas dengan Kim Yao Chun. Bagaimanapun, hal yang paling sulit untuk dipilih adalah Kim Yao Chun. Yang terpenting, Kim Yao Chun ditinggalkan oleh Su Xiao sendiri. Mereka juga seorang wanita, yang membuat mereka lebih takut pada Kim Yao Chun. Tapi bagaimanapun, berteman dengan Kim Yao Chun adalah hal yang terpenting. Lagi pula, mereka hanya saling berteriak. Perbedaan di antara mereka mudah terlihat. Kim Yao Chun dan Luo Chao saling menyapa, lalu datang ke kamar Su Xiao dan berkata kepadanya, bos, ini seperti data Sungai Kuning yang dikumpulkan keluarga Qi sebelumnya. Mari kita lihat apakah berhasil. Kim Yao Chun tidak menyebutkan apa yang terjadi di luar pintu sebelumnya. Bagaimanapun, hal semacam ini, apapun itu, adalah masalah keluarga Qi mereka, dan mereka tidak bisa mengabaikan dua keluarga Qi sekaligus. Biar kulihat. Su Xiao mengambilnya, lalu melihatnya, juga sedikit ragu, tetapi lebih baik pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya sendiri. Keesokan harinya, Su Xiao membawa Kim Yao Chun dan yang lainnya meninggalkan tambang Taiyuan Lingxi dan pergi ke lembah Sungai Kuning, tempat banjir Sungai Kuning paling sering terjadi. Begitu Su Xiao dan yang lainnya tiba di lembah Sungai Kuning, mereka merasa cuaca di sini berubah-ubah, dan pada dasarnya musim hujan, yang membuat mereka merasa sedikit lelah. Ini bukan Jiangnan, jadi mengapa ada begitu banyak musim hujan? Kim Yao Chun, sambil memegang payung, berjalan di samping Su Xiao. Ia tak kuasa mengeluh. Melihat ke atas kepalanya, ia tak tahu kapan tiba-tiba hujan deras akan turun, yang membuatnya sangat lelah saat tiba di tempat tujuan. Su Xiao tersenyum tipis, berkata, hujan di sini, ada yang aneh. Saat Su Xiao masuk, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana di sini, yang semakin menguatkan dugaannya. Su Xiao juga berpikir bahwa membawa Kim Yao Chun pergi darinya sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Meskipun Kim Yao Chun seringkali tidak bisa membantu, dengan seorang gadis menawan di sekitarnya, suasana pesta akan menjadi lebih meriah. Inilah yang tidak disangka Su Xiao. Ayo kita lihat-lihat. Mendengar itu, mata Kim Yao Chun berbinar dan berkata kepada Su Xiao. Baiklah, mari kita pergi dan melihatnya. Tentu saja, Su Xiao tidak akan menolak kata-kata Kim Yao Chun. Dia segera membawa Kim Yao Chun ke lembah Sungai Kuning dan berencana untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Su Xiao dan rombongannya berjalan santai di tengah hujan deras. Mereka sangat berbeda dari para pejalan kaki yang terburu-buru di jalan. Terlebih lagi, Su Xiao dan yang lainnya juga menuju ke Sungai Kuning, yang membuat para pejalan kaki yang terburu-buru sedikit memperhatikan Su Xiao dan yang lainnya. Tetapi dengan semakin banyak hujan dan cuaca yang semakin buruk, orang-orang ini tidak tega untuk memperhatikan Su Xiao dan yang lainnya. Lagi pula, bukan tindakan bijak bagi mereka untuk tetap di sini. Ada banjir di depan. Kembalilah. Ketika Su Xiao dan rombongannya sampai di sebuah jalan setapak, mereka dihentikan oleh para tentara yang berdiri di pinggir jalan dan langsung berkata kepada Su Xiao tanpa ragu-ragu. Kami di sini untuk menangani banjir. Luo Chao, yang terbiasa dengan hal-hal seperti ini, juga tahu solusinya. Ia menyerahkan sertifikat kepada penjaga tentara, sambil berkata, dengan sebuah sertifikat. Penjaga itu menerima sertifikat dengan wajah berwibawa, memeriksanya dengan saksama, lalu membuka pintu dan mempersilakan beberapa orang masuk. Hati-hati, beberapa kelompok orang sudah masuk, tetapi mereka belum keluar. Petik 1. Terima kasih, kakak. Su tersenyum dan mengingat peringatan adik laki-lakinya. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas krisis di negara-negara ini, mereka merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat pemandangan kehancuran itu. Bos, bolehkah kami membantu mereka? Kim Yao Chun,
betapapun dewasanya dia, hanyalah seorang gadis kecil yang masih beberapa bulan lagi akan menjadi dewasa. Ketika dia melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia merasa sangat sedih. Jadi Miao Chun, bagaimana kamu ingin membantu mereka? Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Kim Miao Chun, secercah kepuasan terlintas di matanya. Dia segera bertanya, membantu di sini bukanlah hal yang mudah. Ini uangnya. Kim Miao Chun memikirkannya dengan saksama untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia berkata bahwa baginya, keluarga Qi hanya membayar untuk hal-hal seperti itu, dan kemudian mereka bisa mendapatkan banyak pujian. Namun kali ini, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Kim Miao Chun tidak berpikir bahwa masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan membayar. Setelah mendengar ini, Su Xiao hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu bukan cara yang baik. Apakah menurutmu di sini kekurangan uang? Su Xiao menunjuk ke barang-barang yang ditarik oleh seluruh gerbong kereta tidak jauh dari sana dan bertanya. Dengan bantuan ribuan kelompok etnis, yang paling dibutuhkan di daerah yang terkena bencana bukanlah uang. Bagaimana dengan itu? Ketika Kim Miao Chun mendengar penolakan Su Xiao, dia menatap Su Xiao dengan bingung, di matanya terpancar secercah kebingungan. Pikirkan sendiri dan beritahu aku jika kau sudah memikirkannya. Su Xiao berkata kepada Kim Miao Chun dengan sedikit dorongan. Setelah periode kontak ini, Kim Miao Chun yang tulus, juga bertemu dengan Su Xiao, dan dia tidak menyukai keluarga Qi kecuali ayahnya, yang merupakan poin paling memuaskan bagi Su Xiao. Selain itu, Kim Miao Chun masih muda dan memiliki sesuatu untuk dikembangkan, jadi Su Xiao tentu saja tidak ingin Kim Miao Chun menjadi wanita yang tidak melakukan apapun di sekitarnya. Atas perintah Su Xiao, Kim Miao Chun sama sekali tidak berani membantah, jadi dia langsung mengangguk kepada Su Xiao dan terus memikirkannya. Dengan cara ini, Su Xiao dan rombongannya sampai di Sungai Kuning. Setelah tiba di Sungai Kuning, Su Xiao semakin merasakan tekanan yang semakin jelas. Namun, orang lain tidak menyadarinya. Dharma Su Xiao diciptakan oleh penciptanya sendiri, yang paling sesuai dengan dharmanya. Itu termasuk Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, setan, iblis, dan berbagai dharma lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia dapat merasakan napas siapapun atau makhluk lain. Ini juga mengingatkan Su Xiao bahwa catatan Sungai Kuning dalam catatan leluhur Qi mengatakan bahwa ada seekor naga yang belum bertransformasi. Su Xiao tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi dia hanya perlu mencobanya. Kau kembali dulu. Su Xiao merasakan kekuatan tekanan ini dan merasa bahwa dia tidak lagi berada di nirvana. Dia segera memberitahu yang lain. Baik, bos. Untuk perintah Su Xiao, betapapun tidak masuk akalnya, orang-orang ini tidak akan ragu. Bab 655. Bahkan Kim Miao Chun, melihat tatapan Su Xiao, dipenuhi kekhawatiran, tetapi dia tidak berani pergi. Ini adalah wibawa Su Xiao. Tidak ada yang bisa mempertanyakan kata-kata Su Xiao. Setelah semua orang pergi, Su Xiao melangkah maju. Momentum nirvana sepenuhnya terbuka untuk pertama kalinya, yang sepenuhnya menahan hembusan lemah Sungai Kuning. Dalam sekejap, hujan yang berarak di langit melambat. Dengan langkah Su Xiao, hujan perlahan menghilang, bahkan langit yang berawan pun cenderung cerah. Sebaliknya, air Sungai Kuning secara bertahap menjadi semakin keruh, dan bahkan langsung bergelombang hingga hampir 100 kaki, sehingga mereka yang pernah melihat cuaca cerah ingin masuk dan melihat, lalu melihatnya seperti ini, segera menghentikan langkah mereka sendiri, yang bahkan lebih parah daripada gelombang, mereka tidak berani mencoba. Ada beberapa orang dengan mata tajam, tampaknya melihat gelombang, ada orang tertentu, ketika mereka melihat lebih dekat, tetapi tidak ada apa-apa. Melihat ombak besar yang bergulir di depannya, Su Xiao masih tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak bermaksud melihat ombak besar itu di matanya. Ini hanya percobaan. Tidak ada gunanya Su Xiao mengerahkan seluruh kekuatannya. Ketika Su Xiao berencana untuk mencoba lagi, ia akan sangat menyadari apakah sesuatu di Sungai Kuning dapat muncul. Di sudut kiri atas, ada sedikit getaran. Su Xiaoshan menjelajahi masa lalu, tetapi ia tidak ingin melihat seorang wanita muda yang cantik. Ia melindungi seorang gadis kecil yang manis dengan es dan salju di lengannya. Meskipun tubuhnya membiru dan ungu, ia tidak melihat masalah apapun kecuali hujan dan kotoran. Batuk. Saat ini, wanita itu terluka parah, tetapi masih dengan enggan bangkit dari lumpur, menggendong putrinya, terlatih-tatih kembali, tetapi bagaimana langkahnya bisa dibandingkan dengan ombak yang bergulir. Tepat ketika wanita itu berpikir ia benar-benar tidak bisa hidup, ia tiba-tiba merasakan bahwa ombak besar di belakangnya telah berhenti. Wanita itu gemetar dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di belakangnya, seolah-olah akan membanjiri seluruh langit dan terhalang. Terima kasih, peri. Lu Jingyi, yang tidak pernah percaya pada Buddhisme, melihat penampilan Su Xiao. Untuk pertama kalinya, dia ingin berterima kasih kepada para Buddha di seluruh langit karena telah memberinya kesempatan untuk hidup. Aku tidak mempraktikkan Buddhisme, dan aku tidak harus menyembah Buddhisme.
Su Xiao sekilas memahami maksud wanita itu, dan menjelaskan dengan sedikit rasa tak berdaya bahwa Su Xiao juga cukup lelah dengan kelompok orang-orang bodoh itu, tetapi dia harus mengakui bahwa prestise mereka di antara orang-orang adalah yang terbesar. Tanpa disadari, hal asing menjadi salah satu kepercayaan terpenting di Tiongkok. Aku tidak tahu apa gelar abadi itu. Ketika aku kembali nanti, aku akan mempersembahkan 3 dupa kepadamu cepat atau lambat. Melihat Su Xiao telah menghalangi banjir, Lu Jingyi langsung menghormati kata-kata Su Xiao sebagai sebuah kepercayaan. Selama Su Xiao mengatakannya, dia akan mengingatnya saat kembali. Lupakan saja, kau pergi dulu. Su Xiao tidak memperhatikan kepercayaan Lu Jingyi. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Lu Jingyi pergi. Setelah menerima perintah Su Xiao, Lu Jingyi bahkan memiliki banyak ide di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Karena takut mengganggu cara berpikir Su Xiao, dia harus lari ke tempat yang aman. Berharap mendapat bantuan. Namun, tanpa menunggu dia lari ke tempat yang aman, gelombang besar datang lagi ke arahnya dari arah lain. Yah, merepotkan. Tunggu saja di sini. Tepat ketika Lu Jingyi hampir ditelan oleh gelombang besar, Su Xiao muncul lagi. Di bahu Lu Jingyi, dia sedikit menekannya, menyentuh dahi gadis kecil di pelukannya, lalu berkata, "Ya, sayang, aku akan tetap di tempatku." Lu Jingyi tidak pernah berpikir seperti itu sepanjang hidupnya. Ia secara alami menyetujui perintah Su Xiao. Ia bahkan tidak berani bergerak, karena takut mengganggu Su Xiao. Su Xiao tidak memperhatikan reaksi Lu Jingyi. Saat ini, kekhawatiran utama Su Xiao muncul. Setelah melihat tidak ada cara untuk menangkap makanan, makhluk yang selama ini bersembunyi di Sungai Kuning akhirnya tak kuasa menjulurkan kepalanya. Tepat ketika ia baru saja menjulurkan kepalanya, sosok Su Xiao muncul tepat di depannya. Melihat Jiao Tu yang besar di depannya, Su Xiao juga harus menghela napas bahwa dugaan leluhur keluarga Qi benar-benar beralasan. Sayang sekali keturunan keluarga Qi tidak berjuang untuk sukses. Kalau tidak, keluarga Qi tidak akan berakhir seperti ini. Dalam hati menghela napas kecil, Su Xiao juga langsung berjalan menuju naga itu, merencanakan untuk menyelesaikan bencana ini langsung di sini. Melihat Su Xiao, Jiao Long, yang baru saja muncul, tanpa sadar ingin menelannya. Namun, ia menyadari bahwa aura Su Xiao membuat Jiao Long semakin ngiler. Namun, ia segera bersembunyi di dalam air, berniat menghindari serangan Su Xiao. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu jika aku bersembunyi di dalam air? Su Xiao terkekeh, melompat ke Sungai Kuning tanpa ragu, dan melesat menuju posisi Jiao Long. Gerakan tubuh Su Xiao, tidak hanya di darat, memiliki kecepatan yang sebanding dengan kedipan mata, bahkan di sungai pun, ia tidak perlu lambat. Melihat kecepatan Su Xiao yang begitu cepat, Jiao Long semakin gelisah. Ia tidak tahu seberapa kuat Su Xiao. Namun, dari Su Xiao, ia merasakan semacam tekanan, yang berasal dari lubuk hatinya, bahkan bangsa naga ribuan tahun yang lalu pun tidak memberikan tekanan seperti itu padanya. Jiao Long tidak punya waktu untuk memikirkan keanehan Su Xiao. Saat ini, dia hanya ingin lari menyelamatkan diri dan lolos dari kejaran Su Xiao. Jika tidak, dia mungkin akan mati di sini. Benar-benar mungkin untuk melarikan diri. Melihat kecepatan Jiao Long semakin cepat, Su Xiao tak kuasa menahan tawa. Tapi dia tidak punya pilihan selain langsung membuka sistem mal, menukarnya dengan sekejap mata, lalu menghilang di tempat yang sama. Ketika Jiao Long datang, dia melihat Su Xiao di depannya. Matanya sebesar mata manusia, penuh kengerian. Mengapa kau ingin melakukan hal-hal jahat, berlatih dengan baik, dan berhasil berubah menjadi naga? Su Xiao berkata dengan emosi, tetapi gerakan tangannya sama sekali tidak berhenti. Tuanku, Tuanku, saya bersedia tunduk. Saya bersedia menjadi tunggangan dan binatang roh Anda. Menghadapi serangan Su Xiao yang semakin ganas, Jiao Long segera tidak peduli untuk lari menyelamatkan diri, jadi dia hanya berkata kepada Su Xiao, "Salam sayang. Jika kau tidak membunuh begitu banyak, aku bisa memberimu kesempatan, tapi aku tidak membutuhkannya," kata Su sambil tersenyum tipis. Belati di tangannya langsung menembus kepala naga yang keras itu dan mengeluarkan iblisnya. Melihat naga besar yang sudah mati itu, Su Xiao menyimpannya tanpa berpikir panjang. Ini adalah makanan lezat yang langka. Su Xiao tidak ingin melewatkannya begitu saja. Dia segera berencana untuk membawanya kembali agar Huda dan yang lainnya dapat mencicipinya. Tampaknya pertempuran antara Su Xiao dan Jiao Long berlangsung lama, tetapi di mata Lu Jingyi, hanya butuh waktu singkat untuk muncul kembali. "Abadi, kau sudah kembali." Lu Jingyi memeluk putrinya erat-erat dan berkata sambil tersenyum kepada Su Xiao. Su Xiao menekan tubuhnya, yang tidak hanya membantunya mendapatkan perlindungan sementara, tetapi juga meringankan masalah yang mengancam nyawanya. Tentu saja, dia bisa berdiri di sini, menunggu Su Xiao kembali. "Jangan panggil aku Abadi. Aku belum abadi." Su Xiao yang keras kepala terhadap Lu Jingyi, juga merasa cukup tak berdaya,
tetapi juga tidak mengatakan apapun, hanya berkata dengan sedikit emosi. Ya, Tuan Dewa, tidak, Tuan Dermawan, terima kasih atas kebaikan Anda. Di masa depan, selama kami membutuhkan keluarga Lu, saya akan melakukan yang terbaik. Lu Jingyi tersenyum kepada Su Xiao, bisa dikatakan patuh, untuk masalah seperti itu, dia tidak ragu untuk mendengarkan. Pulanglah. Adapun ide-ide Lu Jingyi, Su Xiao tidak perlu mempedulikannya. Dia hanyalah orang yang ditemui secara kebetulan, dan Su Xiao tidak perlu memiliki terlalu banyak ide. Namun, ini tidak berarti bahwa Lu Jingyi berani tidak menghormati Su Xiao. Mereka segera kembali ke tempat yang aman. Kim Yao Chun dan yang lainnya merasa lega ketika melihat Su Xiao kembali dengan selamat. Kim Yao Chun bahkan berlari ke sisi Su Xiao dan mengamati keadaannya. Mereka khawatir tentang Su Xiao dan bertanya, "Bos, ada apa?" Sebelumnya, fluktuasi pertempuran Lingqi muncul dari Sungai Kuning, yang membuat mereka sangat khawatir. Tidak apa-apa. Apa yang akan terjadi pada bosmu? Su Xiao menggelengkan kepalanya dan masuk dengan pinggang Kim Yao Chun. Adapun Lu Jingyi, seseorang akan mengurusnya. Ini daging jiaolong. Mari kita cicipi setelah dimasak. Su Xiao mengeluarkan sepotong daging jiaolong sekitar 30 jin dan berkata kepada Qin Chao. Bos, yang di Sungai Kuning benar-benar naga. Melihat potongan daging putih yang dikeluarkan Su Xiao, mereka hanya melihatnya saja, yang membuat mereka ingin menggigitnya. Tentu saja, aku akan segera memasaknya. Melihat sekelompok orang ini ngiler melihat Jiaolong Rou, dia berteriak sambil tersenyum. Di bawah bimbingan Su Xiao, orang-orang ini segera memasak daging Jiaolong dan membawanya kepada Su Xiao. Bos, coba cicipi. Bagaimana rasanya? Su Xiao melihat panci berisi daging putih rebus itu, dan langsung merasa tak berdaya. Agar tidak merusak kualitas Jiaolong, orang-orang ini tidak berani menambahkan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya membuat sepanci daging putih rebus. Bab 656. Su Xiao sekilas melihat pikiran orang-orang itu, dan tidak baik mengkritik mereka. Jadi dia harus memasukkan sepotong daging Jiaolong ke mulutnya. Daging Jiaolong yang dimasak meleleh di mulutnya, dan seketika menjadi aura paling nikmat di mulut Su Xiao. Su Xiao merasakan aura ini, dan mengangguk puas, lalu berkata, ya, hanya saja rasanya tidak enak. Daging Jiaolong hanya dimasak dengan air. Meskipun aura Jiaolong terjaga semaksimal mungkin, rasanya selalu sedikit kurang enak. Bos, ambil ini dan cicipi. Kim Yao Chun masuk dengan setumpuk minyak cabai renyah, meletakkannya di depan Su Xiao, dan berkata sambil tersenyum. Cabai ini enak. Dari suatu tempat. Satu gigitan daging Jiaolong yang dicelupkan ke dalam minyak cabai membuat Su Xiao merasa semakin puas, dan keinginannya untuk makan meningkat. Ini minyak cabai dari Basu. Kebetulan ada di hotel, jadi saya bawakan semangkuk. Mendengar pujian Su Xiao, Kim Yao Chun sedikit malu-malu mengerutkan sudut bibirnya, dan matanya tanpa sadar menghindari tatapan Su Xiao. Kalian boleh ambil sedikit. Su Xiao menghabiskan setumpuk daging Jiaolong dengan lada. Dia berkata dengan puas. Kemudian dia mengusap sudut bibirnya dan berkata kepada yang lain, kalian boleh mencicipinya. Ini makanan lezat yang langka. Setelah mendapat perintah Su Xiao, orang-orang lain tidak lagi formal. Mereka segera mencelupkan ke dalam minyak cabai dan mulai mencicipi daging Jiaolong. Setelah beberapa saat, lebih dari 30 jin daging Jiaolong langsung dimakan oleh orang-orang ini. Duduk diam dan berkonsentrasi. Setelah Kim Yao Chun makan daging Jiaolong, dia merasakan aura lembut di tubuhnya. Aura itu keluar dari medan ramuan dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kim Yao Chun merasa bahwa ranahnya telah meningkat. Saat dia memikirkannya, suara Su Xiao langsung bergema padanya seolah-olah datang dari luar. Dalam pikirannya, angan-angannya langsung hancur. Setelah kembali sadar, Kim Yao Chun menyadari bahwa ranahnya, tanpa disadari, telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ia hanya selangkah lagi menuju ranah bintang. Ini mencerminkan bahwa adegan-adegan sebelumnya, mungkin, adalah ulah iblisnya sendiri. Ia menatap Su dengan senyum bahagia dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih, bos. Jika tidak, saya rasa saya tidak akan pernah bisa menembus dengan mudah seperti ini. Di antara murid-murid keluarga Qi, bakatnya berada di peringkat pertama, bahkan bisa dikatakan sebagai putra surga. Namun, terobosannya tidak pernah semudah ini. Di satu sisi, itu adalah peran Jiaolong Rou, di sisi lain, itu adalah pengingat dari Su Xiao. Perkuat pencapaianmu. Su Xiao mengedipkan matanya dengan saksama dan berkata dengan samar. Setelah meminum Jiaolong Rou, kecuali Su Xiao, semua orang lain kurang lebih telah meningkatkan pencapaian mereka. Bahkan jika belum ada terobosan besar, mereka tidak jauh dari terobosan tersebut. Hanya saja, jika Su Xiao ingin menembus kondisinya saat ini, dia membutuhkan banyak aura. Bahkan jika dia mengambil seluruh naga, itu tidak mungkin. Jadi Su Xiao masih menaruh harapannya pada sistem.
Su Xiao segera membuka panel sistem, memberikan tugas kepada penerima, dan kemudian mulai mengekstrak tugas berikutnya, merilis tugas cabang, dan mengumpulkan seorang murid dengan 10 poin prestasi Zhang. 10 juta poin pengetahuan akan diberikan sebagai hadiah penyelesaian. Setelah menerima tugas itu, Su Xiao mulai memikirkannya. Dia tidak menolak gagasan untuk menerima murid, tetapi dia memiliki banyak jasa dan kebajikan. Itu bukan hal yang mudah. Sejauh ini, Su Xiao belum pernah bertemu orang seperti itu. Segera, Su Xiao memberitahu asisten dan yang lainnya, sebutkan nama-nama biksu yang memiliki 10 kaki jasa dan kebajikan untukku. Bagaimanapun, ini zaman informasi. Tidak mudah menemukan seseorang yang memenuhi persyaratan. Su Xiao percaya bahwa akan ada banyak orang. Dia hanya tidak tahu apakah akan ada orang yang akan memuaskannya. Kurang dari 1 jam kemudian, informasi yang dibutuhkan Su Xiao diserahkan kepadanya. Bos, 17 orang dalam daftar ini semuanya adalah biksu dengan 10 kaki jasa. Ada 9 di Tiongkok, dan sisanya berada di luar negeri. Kim Yao Chun masuk dan memberikan informasi tersebut kepada Su Xiao. Sekalian, ia memberikan pengantar singkat kepada Su Xiao. Apakah ada biksu muda tanpa guru? Su Xiao membolak-balik informasi sesuka hati, mencari orang yang memenuhi syaratnya. Mendengar pertanyaan Su Xiao, Kim Yao Chun langsung merasa kagum, tetapi ia menunjuk 2 daftar dan berkata kepada Su Xiao, mereka berdua adalah biksu muda, dan mereka tidak memiliki guru. Yang satu berusia 19 tahun, dan yang lainnya 29 tahun. Petik 2. Setelah itu, Kim Yao Chun diam-diam memperhatikan tindakan Su Xiao. Meskipun dia merasa agak kesal, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Su Xiao mengambil dokumen mereka dan memeriksanya dengan cermat. Gadis berusia 19 tahun, Fang Donger, diadopsi oleh sebuah keluarga kecil. Bakatnya tidak terlalu bagus. Dia mulai berlatih sejak usia 6 tahun, dan sejauh ini dia hanya memiliki kultivasi tingkat master. Adapun yang lainnya, dia dipanggil San Xiu Zuyongkang. Ketika dia berusia 20-an, dia secara tidak sengaja menyadari bahwa dia adalah seorang master. Ketika Anda mendapatkan suatu keterampilan, Anda dapat mempraktikkannya sendiri. Anda pandai mengusir hantu dan menangkap iblis. Kebajikan dan kebaikan Anda juga telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Setelah membaca dokumen kedua orang itu, Su Xiao masih menunjukkan yang lain, lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Donger, dan berkata kepada Kim Yao Chun, bahwa orang-orang ini ke perguruan tinggi sebisa mungkin. Su Xiao menunjuk semua orang yang tidak memiliki keluarga. Meskipun jasa tidak terlalu penting bagi Su Xiao, dia tetap tidak ingin melewatkannya. Baik, bos. Kim Yao Chun dengan cepat menuliskan nama beberapa orang, lalu dengan ragu bertanya kepada Su sambil tersenyum, bos, apakah kita akan pergi ke rumah Fang? Di benak Su Xiao, Kim Yao Chun memiliki perasaan tertentu di hatinya, tetapi dia tidak menerima begitu saja, dia hanya bisa bertanya kepada Su Xiao dengan hati-hati. Baiklah, kita pergi ke rumah Fang. Su berkata tanpa mengangkat kepalanya. Dia tidak peduli dengan wajah canggung Kim Yao Chun. Lagi pula, untuk Su Xiao, dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang lain. Kalau begitu aku akan keluar dan berbicara dengan mereka. Kim Yao Chun sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia merenungkan apa yang sedang dia lakukan. Dia segera berkata kepada Su Xiao dan berlari keluar. Setelah Kim Yao Chun keluar, Su Xiao hanya mendongak, tetapi tidak banyak bicara. Karena dia memutuskan untuk menjadikan Fang Donger sebagai muridnya, Su Xiao secara alami akan memikirkan masalah-masalah terkait, seperti kultivasi keterampilan. Su Xiao juga sedang dalam sistem, mencari sesuatu yang mungkin berguna. Saat Su Xiao menggeledah, kontak perdagangan juga mulai berkedip. Apakah kau di sana, Tuan Besar? Orang yang mengirim pesan kepada Su Xiao adalah Dan Zun, dan Su Xiao segera membukanya. Ya, ada apa? Su Xiao bertanya dengan sederhana. Su Xiao masih menghormati Dan Zun, bagaimanapun juga, pilnya sangat langka bagi Su Xiao. Bisakah aku merepotkanmu? Bantu aku menemukan obat. Aku bisa menggunakannya. Dan Zun melihat jawaban Su Xiao dan menyampaikan permintaannya tanpa ragu. Katakan padaku, aku belum tentu punya di sini. Su Xiao tidak berpikir bahwa seorang alkemis di alam kultivasi dapat menemukan pil apapun di sini. Holtuainia Cordata, pernahkah kau mendengar tentang ramuan seperti itu? Aku sudah mencari di semua buku di perpustakaan, tetapi aku tidak menemukan ramuan ini. Konon Holtuainia Cordata memiliki fungsi menenangkan saraf dan menenangkan jantung. Dan Zun menyampaikan permintaannya secara langsung, lalu melanjutkan keluhannya kepada Su Xiao, aku tidak tahu apakah ini mungkin. Aku hanya ingin mencoba. Aku juga mendapatkan resep ini dari sistem. Hasil pemurnian obat dan tidak buruk, tetapi bahan obat ini benar-benar sulit ditemukan. Aku sudah menyuruh anak buahku untuk mencarinya. Melihat pesan yang dikirim oleh Dan Zun, Su Xiao tidak terlalu memikirkannya. Su Xiao sepenuhnya memahami niat murni Dan Zun.
Dia hanyalah seorang maniak dan yang terobsesi dengan alkimia, itulah sebabnya Su Xiao bersedia bekerja sama dengannya. Aku sudah memurnikan sejumlah pil dalam periode waktu ini. Apakah kau menginginkan lebih banyak? Saat Su Xiao hendak memanggil asistennya untuk masuk, dia melihat pesan dari Dan Zun. Dia sedikit mengangkat alisnya dan setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian Su Xiao menukar sejumlah pil dengan Dan Zun, dan memanggil asistennya. Ketika melihat Luo Chao, dia langsung berkata, pergi dan cari tahu apakah ada obat yang bernama Hotwainia Cordata. Meskipun Su Xiao telah membaca buku-buku tentang bahan-bahan obat, itu bukanlah fokus yang selama ini dia perhatikan, dan tentu saja dia tidak memperhatikannya. Bos, Anda bilang Hotwainia, apakah itu peppermint? Untuk perintah mendadak Su Xiao, Luo Chao benar-benar tenang, tetapi setelah ragu sejenak, Luo Chao masih menanyakan keraguannya. Min, kenapa tidak Anda lihat saja? Su Xiao tidak menyangka bahwa memang ada Hotwainia, jadi dia segera memberitahu Luo Chao. Baik, bos. Setelah beberapa saat, Luo Chao mengambil segenggam daun hijau yang masih bernoda tanah dan embun, masuk, meletakkannya di depan Su Xiao, dan menjelaskan kepada Su Xiao, bos, ini disebut Hotwainia Cordata di kampung halaman kami, yang dapat mendinginkan dan meredakan panas musim panas, juga dikenal sebagai min. Baik untuk diminum saat membuat air. Letakkan dulu. Su memandang gulma itu sambil tersenyum. Dia tidak tahu apakah itu dibutuhkan oleh Dan Zun, tetapi dia meletakkannya di aula perdagangan dan menghubunginya. Aku baru saja menemukan sesuatu yang disebut Hotwainia Cordata. Mari kita lihat apakah ini yang kau inginkan. Bab 657. Dan Zun selalu memberinya banyak kemudahan, dan Su Xiao tentu saja tidak keberatan membantunya. Coba kulihat. Dan Zun dengan cepat menjawab Su Xiao dan membeli Hotwainia dari rumah perdagangan. Setelah sekian lama, Dan Zun muncul. Itu dia, Tuan. Berapa banyak yang Anda punya? Berapa banyak yang saya butuhkan? Dan Zun tampak bersemangat dan berkata kepada Su Xiao bahwa dia telah lama mencari bahan obat ini. Meskipun tidak memiliki aura, itu adalah campuran penting untuk memurnikan pil tingkat 9. Setelah mendapatkannya, Dan Zun mengujinya dan menemukan bahwa dia telah berhasil memurnikannya. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Su Xiao berpikir sejenak, melihat ribuan derajat di depannya, dan langsung bertanya kepada Yang Mulia Dan. Dia tidak menyangka bahwa hal biasa seperti itu akan membantu alkimia. Kakak, apakah Anda punya banyak? Dari kata-kata Su Xiao, Yang Mulia Dan tiba-tiba menyadari banyak hal, dan bertanya kepada Su Xiao dengan tidak percaya. Baiklah, katakan berapa banyak. Su Xiao tidak peduli dengan percobaan Dan Zun. Dia tidak perlu menebak apa yang dipikirkan Dan Zun. Dia hanya ingin melihat apakah tanaman itu bisa ditanam. Bisakah kau memberiku beberapa benih? Seperti yang diharapkan, Dan yang terhormat memberitahu Su Xiao apa yang dipikirkannya. Setelah itu, dia khawatir Su Xiao tidak mau, jadi dia langsung berkata kepada Su Xiao, baiklah, aku akan memberimu 10 pil yang baru saja kumurnikan. Pil ini dapat berkonsentrasi pada penenang Qi. Yang terpenting adalah, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, semuanya akan bekerja. 1 pil saja tidak cukup. Minumlah beberapa pil lagi. Awalnya, Su Xiao tidak ingin mengendalikan Hotwainia Cordata, tetapi melihat pesan yang dikirim oleh Dan Zun, Su Xiao juga merasa bahwa pil itu tidak sesederhana itu. Namun, dia juga setuju untuk turun tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku akan membawakanmu sekantong benih dan melihat apakah kau bisa menanamnya. Kemudian, Su Xiao meminta asistennya untuk menyiapkan 1000 jin Hotwainia Cordata dan 10 jin benih untuknya, dan menukarkannya dengan Dan Zun. Dan Zun tidak mengingkari janjinya, jadi dia menukar 10 pil dengan Su Xiao. Su Xiao melihat pil konsentrasi yang baru saja didapatnya dan menemukan bahwa itu juga bermanfaat bagi para biarawan. Jika dia lelah, dia akan merasa segar kembali dengan meminum 1 pil, yang merupakan satu-satunya manfaat bagi Su Xiao. Namun bagaimanapun, Su Xiao tidak berniat untuk memamerkan pil itu. Meskipun efeknya kecil baginya, itu bukanlah pil biasa bagi para biarawan lainnya. Kemudian, Su Xiao dan rombongannya pergi ke rumah Fang, berniat untuk menemui putri angkat Fang, Fang Donger. Jika cocok, Su Xiao dapat menjadikannya murid dan menyelesaikan tugasnya. Setelah berjalan beberapa saat, Su Xiao menyadari bahwa Kim Yao Chun tampaknya sedang bersembunyi. Segera, Su Xiao memanggil Kim Yao Chun. Ketika Kim Yao Chun masuk, Su Xiao duduk santai di sofa, memainkan cangkir teh cendana merah, dan menatap ke depan dengan tatapan ragu. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. Namun demikian, Kim Yao Chun tidak berani sedikit pun tidak menghormatinya. Ia segera memberi hormat kepada Su Xiao dengan hormat dan berkata, saya sudah bertemu bos. Baiklah, silakan duduk. Su Xiao mengalihkan pandangannya dari panel sistem, menoleh ke Kim Yao Chun dan bertanya, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Mengapa kau selalu menghindariku? Kau asistenku. Apa salahnya menghindariku?
Su Xiao sedikit mengangkat sudut bibirnya, menunjukkan senyum, membuat hati Kim Yao Chun semakin berdebar. Bos, saya ingin bertanya. Bagaimana rencana Anda untuk menghadapi Fang Dong'er? Kim Yao Chun selalu tahu bahwa identitasnya adalah situasi yang sangat memalukan di sekitar Su Xiao, tetapi Kim Yao Chun tidak mau menyerah begitu saja. Selama waktu ini, ia juga banyak berpikir. Dia tidak mau menjadi asisten tangan kanan Su Xiao, tetapi ingin menjadi bagian yang tak terjangkau dari Su Xiao, yang bisa dibandingkan dengan harimau. Ini juga ambisi Kim Yao Chun yang tidak ingin diekspor. Menerimamu sebagai murid, apa? Kau juga ingin menjadi muridku? Su Xiao menatap ekspresi ragu Kim Yao Chun dan berkata setengah serius dan setengah bercanda. Jika Kim Yao Chun benar-benar setuju, Su Xiao tidak akan keberatan memiliki murid seperti itu. Lagi pula, bakat Kim Yao Chun cukup bagus. Tidak, aku hanya ingin bersama bos. Aku bisa menjadi apa saja. Ketika Kim Yao Chun mendengar jawaban Su Xiao, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di sudut mulutnya. Mustahil baginya untuk menjadi murid Su Xiao di dunia kultivasi. Kim Yao Chun tahu ini dengan sangat baik, jadi dia tidak ingin menjadi murid Su Xiao. Kalau begitu jangan dipikirkan. Pergi dan ambil benda ini. Melihat penampilan Kim Yao Chun yang normal, Su Xiao mengangguk sedikit dengan puas, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi, hanya menceritakan semuanya kepada Kim Yao Chun. Tak lama kemudian, Su Xiao dan rombongannya tiba di Suzhou dan Hangzhou. Sebelum mereka memasuki kota, keluarga Fang, yang mendapat kabar tersebut, bergegas keluar kota untuk menemui Su Xiao dan yang lainnya. Sampai jumpa, Tuan Su. Keluarga Fang, Fang Haoran, langsung memberi hormat kepada Su Xiaoran dengan penuh hormat. Anggota keluarga Fang lainnya di belakang Fang Haoran juga memberi hormat kepada Su Xiaoran. Su Xiao sedikit mengangkat matanya, dan menatap langsung ke arah kerumunan. Wanita dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya mengangkat bibirnya dan berkata, bangunlah. Di bawah pimpinan Fang Haoran, Su Xiao dan yang lainnya langsung memasuki rumah besar keluarga Fang, yang sekarang berada di lingkungan yang tenang, terletak di kota Suzhou dan Hangzhou. Saat memasuki rumah Fang, Su Xiao sedikit mengangkat alisnya dan mengamati situasi di sana. Ia mengerti mengapa bakat luar biasa Fang Dong'er hanya menghasilkan sedikit prestasi. Bisakah ia berlatih dengan cepat di tempat seperti ini? Su Xiao segera memutuskan untuk tidak berlama-lama di sini. Pihak lain berkata, Pak Fang, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Baiklah, mari kita bicara di aula. Fang Haoran tidak ragu dengan perintah Su Xiao. Ia segera mengangguk dan berkata kepada Su Xiao, lalu memberi isyarat kepada yang lain untuk segera pergi. Fang Dong'er awalnya datang bersama rombongan dan berencana untuk pergi bersama mereka, tetapi ia tidak menyangka akan langsung ditarik oleh Kim Yao Chun. Kakak ini tampak familiar, Pak. Bolehkah saya berbicara dengan kakak ini? Kim Yao Chun tersenyum lembut, membuat orang lain ingin sedikit mendekat. Menghadapi perilaku Kim Yao Chun seperti itu, Fang Dong'er belum pernah terlihat seperti orang luar. Tiba-tiba, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa fokus pada Fang Haoran. Fang Haoran merasa sangat sedih atas tindakan Kim Yao Chun, tetapi dia tidak berani menghentikan tindakan Kim Yao Chun. Silakan. Su Xiao dengan santai melambaikan tangannya, lalu duduk di aula bersama Fang Haoran. Patriark Fang, Anda seharusnya tahu tujuan kedatangan saya ke sini. Tatapan Su Xiao yang santai membuat Fang Haoran sama sekali tidak bisa menebak maksud Su Xiao. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Su. Saya benar-benar tidak mengerti. Fang Haoran melihat tindakan Su Xiao, dan hatinya menjadi semakin lemah. Bahkan senyum di wajahnya menjadi kaku. Su Xiao mengangkat alisnya untuk melihat Fang Haoran. Dia sedikit terkejut melihat ekspresi gelisah dan bersalah Fang Haoran, tetapi dia juga langsung mengatakan idenya, saya pikir bakat Fang Dong'er bagus. Jika Anda ingin menerimanya sebagai murid, pemimpin klan Fang seharusnya tidak menolak. Su Xiao langsung menyatakan niatnya, membuat pemimpin klan Fang langsung tidak tahu harus melanjutkan kata-katanya, sehingga ia hanya bisa menatap Su Xiao dengan senyum datar. Melihat wajah Su Xiao yang tersenyum tanpa reaksi, ia langsung mengerti bahwa Su Xiao serius. Tuan Su, meskipun Dong'er bukan darah daging keluarga Fang, kami selalu memperlakukannya sebagai anggota keluarga Fang yang sah. Bukankah perilaku Anda tidak baik? Pemimpin klan Fang tidak berani menolak permintaan Su Xiao secara langsung. Ia hanya bisa mengatakannya dengan sedikit eufemisme. Ia ingin Su Xiao tidak mempermalukan mereka seperti ini. Namun, mereka lupa bahwa Su Xiao bukanlah orang yang suka membantu orang lain. Bukankah Anda sangat menghargai jasanya? Akan saya katakan yang sebenarnya. Saya membutuhkan jasa dan kebajikan, dan syarat-syarat Fang Dong'er sudah tepat. Jadi aku akan menerimanya sebagai murid, dan aku tidak mengubah namanya. Dia masih anggota keluarga Fangmu. Bukankah itu memuaskan? Mengenai penipuan diri Fang, Su Xiao tidak ingin berlama-lama dengannya. Dia segera menjelaskan niatnya kepada pemimpin klan lainnya.
Bagi sebagian orang, jasa bisa diabaikan, tetapi bagi sebagian orang, itu terkait dengan kelangsungan hidup keluarga. Begitu jasa disebutkan, itu menjadi misterius. Terkadang, itu bahkan dapat memengaruhi kelangsungan hidup sebuah keluarga atau bahkan sebuah negara. Inilah juga alasan mengapa keluarga Fang sangat menghargai Fang Dong'er. Tuan Su, saya benar-benar tidak bisa memutuskan masalah ini. Dong'er sudah tidak muda lagi. Bisakah dia membuat pilihannya sendiri? Di bawah tekanan berulang Su Xiao, pemimpin klan Fang harus menurunkan batas kesabarannya berulang kali. Bagaimanapun, bahkan keluarga Fang mereka pun tidak dapat menahan serangan Su Xiao dengan sekuat tenaga. Baiklah, tanyakan pada Fang Dong'er. Su Xiao tampak murung dan menatap Fang Haoran dengan tenang untuk beberapa saat. Ketika Fang Haoran merasa tenang, dia mengangguk sedikit dan meminta orang-orang untuk menyerahkan Fang Dong'er. Kemudian Kim Yao Chun masuk bersama Fang Dong'er. Setelah masuk, Kim Yao Chun mengangguk sedikit kepada Su Xiao, lalu berdiri di belakang Su Xiao. Sebelum Kim Yao Chun membawa Fang Dong'er keluar, dia juga memberitahunya tentang hal-hal umum. Saat ini, dia dipanggil masuk, dan dia memiliki gambaran umum. Bab 658. Dong'er bertemu dengan Tuan Su, kepala keluarga. Fang Dong'er memberi hormat kepada Su Xiao dan Fang Haoran, lalu berdiri di sana dengan tenang menunggu pilihan Su Xiao. Fang Dong'er, aku ingin menjadikanmu murid. Apakah kau mau? Su Xiao juga tidak asal bicara, bahkan tidak membiarkan Fang Haoran membuka mulutnya, jadi dia langsung bertanya. Aku tidak setuju. Setelah Su Xiao bertanya, dua suara terdengar bersamaan. Fang Dong'er enggan mendengar kata-kata Su Xiao. Lagi pula, Kim Yao Chun telah menjelaskan semuanya. Dia hanya pergi untuk belajar. Dia juga bisa memiliki guru dengan latar belakang yang kuat, dan dia tidak mengkhianati keluarga Fang. Fang Dong'er tentu saja tidak akan merasa tidak puas, dan setelah kekuatannya meningkat, dia dapat membantu keluarga Fang dengan lebih baik. Fang Dong'er, yang memiliki hati yang murni, tidak memiliki konflik dengan masalah ini. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Pada saat yang sama, suara lain terdengar dari Fang Xuanrong, putra kedua keluarga Fang. Saat ini, ia menatap Su Xiao dengan marah, seolah-olah Su Xiao telah melakukan sesuatu yang keji. Ia melindungi Fang Dong'er di belakangnya dan berkata dengan lantang lagi, "Ayah, aku tidak setuju dengan ini." Dong'er begitu polos. Bagaimana mungkin ayah membiarkannya menyembah sebagai guru? Dan Dong'er bukan hanya putri angkat Fang, tetapi juga calon menantu Fang. Kakak kedua, apa yang kau bicarakan? Aku hanya belajar dari guruku. Aku tidak mengkhianati keluarga Fang. Dan sejak kapan aku menjadi menantu keluarga Fang? Fang Dong'er berpikir bahwa ia bisa tunduk pada Su Xiao dan menjadi murid Su Xiao, tetapi ia tidak menyangka Fang Xuanrong akan mengatakan kata-kata yang begitu mengerikan, dan segera mengatakan bahwa ia sangat tidak puas. Ia juga tahu bahwa identitasnya sebagai putri angkat memudahkan orang untuk berpikir bahwa ia akan meninggalkan keluarga Fang, tetapi Fang Dong'er tidak tahu apapun tentang itu. Dong'er, kita bicarakan nanti. Kau tidak tahu bahwa orang-orang itu berbahaya. Kita bicarakan tentang Su Xuanrong. Fang Xuanrong hendak memberitahu Fang Dong'er betapa jahatnya Su Xiao ketika ia diinterupsi oleh Fang Haoran. Meskipun ia tidak ingin Fang Dong'er pergi, Su Xiao tidak boleh tersinggung oleh keluarga Fang. Tuan Su, Xuanrong dan Dong'er telah tinggal bersama sejak kecil, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, jika ada yang menyinggung, mohon maafkan saya. Fang Haoran juga dengan mudah mengaburkan hubungan antara Fang Dong'er dan Fang Xuanrong, yang membuat Su Xiao salah paham, dan hanya mengikat Fang Dong'er erat dengan keluarga Fang. Bagaimana mungkin Su Xiao tidak memahami maksud Fang Haoran? Dia menatap Fang Xuanrong yang berdiri di depan Fang Dong'er. Dia menatap Fang Dong'er dan bertanya, "Fang Dong'er, apa maksudmu? Jika kau mau, aku akan menjadikanmu murid pertamaku." Begitu Su Xiao mengatakan ini, bahkan Fang Haoran pun terharu. Hanya ada satu kata lagi antara murid Su Xiao dan murid tertuanya, tetapi hubungan di antara mereka sangat berbeda. Tatapan Fang Haoran tak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. "Aku." Ketika Fang Xuanrong hendak mengatakan sesuatu, Su Xiao melirik ke belakang dan menghentikan Fang Xuanrong untuk mengatakan apapun. "Ya, Pak. Jangan khawatir. Aku tidak punya ayah atau ibu. Aku dibesarkan oleh keluarga Fang, jadi aku tidak akan pernah mengkhianati keluarga Fang." Fang Dong'er mengerti betapa menguntungkannya hal ini baginya, jadi dia segera setuju, lalu menjelaskan kepadanya, berharap membuatnya merasa tenang. "Baiklah, ingatlah bahwa keluarga Fang akan selalu menjadi rumahmu." Fang Haoran tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apapun saat ini. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tak berdaya. Fang Dong'er mengatakan bahwa dia ingin membuat Fang Dong'er memiliki rasa memiliki yang lebih besar, tetapi dia tidak menyadari mata Su Xiao berbinar. Sosok Fang Haoran agak tua, dan dia terhuyung-huyung keluar. Dia bahkan mengajak Fang Xuanrong,
yang tidak ingin berbicara lebih banyak, dan memberi ruang bagi Su Xiao dan Fang Dong'er. Melihat Fang Haoran seperti itu, mata Fang Dong'er berbinar, dan dia semakin bertekad untuk bekerja keras berkultivasi, sehingga dia dapat lebih mendukung keluarga Fang. Setelah Fang Haoran dan yang lainnya pergi, Kim Yao Chun mengedipkan mata kepada Fang Dong'er. Fang Dong'er segera berlutut di depan Su Xiao, memberi hormat dan berkata, Fang Dong'er telah menemui guru. Bangunlah. Perjalanannya panjang. Bawalah hadiah kecil ini dulu. Setelah Su Xiao selesai, dia mengeluarkan liontin giok yang hampir transparan dan menyerahkannya kepada Fang Dong'er. Terima kasih, guru. Fang Dong'er pun tidak menolak. Ia mengambil liontin giok itu. Tentakelnya terasa hangat dan dingin. Ia bahkan merasa pikirannya menjadi tenang dan auranya menjadi kuat. Menyadari perubahan tersebut, Fang Dong'er menatap mata Su Xiao, dan keduanya tampak terkejut. Simpan saja. Itu hanya sebuah alat. Melihat ekspresi terkejut Fang Dong'er, Su Xiao pun tampak geli dan segera memberi isyarat agar ia menyimpannya. Setelah Fang Dong'er menjalani masa magang, Su Xiao merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura kebaikan, namun juga dipenuhi dengan secercah cahaya kemasan. Hal ini membuat Su Xiao merasa sedih. Tak heran begitu banyak orang ingin melindungi tubuh mereka dengan cahaya kemasan kebaikan. Su Xiao langsung meminta Fang Dong'er untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Fang. Lagi pula, sebagai murid tertuanya, tidak perlu tinggal di tempat terpencil dan tanpa jiwa ini. Orang-orang di dunia spiritual umumnya memiliki beberapa syarat, dan pada dasarnya tidak memilih tengah kota. Selain itu, di kota metropolitan seperti Suzhou dan Hangzhou, Su Xiao semakin bingung dengan pilihan keluarga Fang. Su Xiao bermain-main dengan harta karun yang dikirim oleh keluarga Fang. Dia tidak menatap matanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Kim Yao Chun, Miao Chun, pergi dan periksa pengalaman hidup Fang Dong'er. Baik, bos. Mendengar perintah Su Xiao, Kim Yao Chun tanpa sadar setuju. Kemudian dia menatap Su Xiao dengan ngeri, bos, apa maksudmu? Keahlian Dong'er seharusnya bawaan. Apa kau pikir dia akan menjadi orang yang kehilangan ayah dan ibunya? Su Xiaoyan berteriak dengan nada dingin. Karena Fang Dong'er telah memujanya sebagai gurunya, Su Xiao secara alami memperlakukannya seperti anaknya sendiri dan tidak akan membiarkan keluarga Fang melatihnya. Bos, saya akan memeriksa. Ketika Kim Yao Chun mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung merasa marah. Untuk Fang Dong'er, Kim Yao Chun sedikit iri, tetapi setelah berhubungan dengan Fang Dong'er, Kim Yao Chun sedikit menyukai gadis sederhana ini. Fang Dong'er ingin melindungi keluarga Fang selain berlatih. Jika Fang benar-benar melakukan sesuatu padanya, Kim Yao Chun tidak akan pernah mentolerirnya. Memikirkan bahwa Fang Dong'er masih mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Fang, Kim Yao Chun tidak bisa tinggal diam. Dia segera berkata kepada Su Xiao dan pergi dengan cepat. Setelah Kim Yao Chun pergi, Su Xiao juga memberinya tugas dan memulai tugas berikutnya. Tugas sementara, temukan orang tua kandung Fang Dong'er. 10 juta poin pengetahuan akan diberikan sebagai hadiah penyelesaian. Untuk tugas berikutnya, Su Xiao juga berpikir bahwa masih ada beberapa peraturan, dan segera menghapusnya tanpa ragu-ragu. Adapun apa yang akan dilakukan Kim Yao Chun, bukan tanggung jawab Su Xiao untuk kembali. Keesokan harinya, atas desakan Kim Yao Chun, Su Xiao dan rombongannya segera pergi ke rumah Fang. Seandainya mereka tidak khawatir tindakan mereka akan menakutkan orang lain, Kim Yao Chun ingin langsung pergi tadi malam. Setelah meninggalkan Suzhou dan Hangzhou, Su Xiao dan rombongannya menyewa sebuah villa pemandian air panas di luar kota dan berencana untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Kak Chun, bukankah kita kuliah? Fang Dong'er melihat tempat tinggalnya dan bertanya dengan aneh. Dia juga tahu kampus Su Xiao, yang merupakan kampus praktik terbaik di Tiongkok dan bahkan di seluruh dunia. Fang Dong'er selalu mendambakannya, tetapi keluarganya tidak mengizinkannya dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar. Bos, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di sini. Mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Kim Yao Chun tanpa ragu melemparkan panci ke kepala Su Xiao. Kemudian dia berpikir bagaimana menjelaskan kepada Fang Dong'er jika Fang Dong'er ingin kembali. Jaraknya kurang dari 100 km dari rumah Fang, yang juga merupakan jarak yang canggung. Oh, Tuan, saya ada urusan. Bolehkah saya keluar dan bermain? Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Fang Dong'er mendengar bahwa ini adalah permintaan Su Xiao, jadi dia tidak keberatan. Dia segera bertanya kepada Kim Yao Chun, dan matanya penuh harapan. Apakah kamu belum pernah ke sini? Kim Yao Chun mendengar perkataan Fang Dong'er dan menatap Fang Dong'er dengan aneh. Jaraknya kurang dari 100 li dari rumah keluarga Fang. Dengan kultivasi mereka, bahkan jika berjalan kaki, mereka bisa kembali dalam setengah jam. Fang Dong'er tidak pernah keluar, yang membuat Kim Yao Chun berpikir. Tidak, aku selalu berlatih di rumah. Kepala keluarga bilang aku tidak boleh tergoda oleh hal-hal asing, jadi aku jarang meninggalkan rumah.
Fang Donger menatap Kim Yao Chun dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Kim Yao Chun terlihat begitu aneh, yang membuat Fang Donger merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baiklah, nanti aku akan mengantarmu keluar. Kim Yao Chun menepuk kepala Fang Donger dengan iba, lalu dengan enggan tersenyum, dan Fang Donger pun tenang. Baiklah, Kak Chun, setelah selesai, ajak aku keluar untuk melihat-lihat. Fang Donger sangat peka terhadap Kim Yao Chun. Ia duduk di depan jendela, matanya penuh hasrat, tetapi ia tidak bermaksud bertanya. Kau bisa bermain di halaman dulu, dan aku akan mengajakmu keluar saat aku kembali. Melihat pengertian Fang Donger, Kim Yao Chun malah semakin marah. Bab 659. Saat menghampiri Su Xiao, wajah Kim Yao Chun dipenuhi amarah. Melihat Su Xiao, ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dan berkata, "Bos, bagaimana bisa ada keluarga yang begitu kejam? Donger sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun, tapi dia bahkan belum pernah ke sini." Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Wajah Kim Yao Chun penuh amarah, jelas sekali bahwa masalah ini juga membuatnya merasa tidak puas. "Ada apa denganmu? Apakah kau punya hasil?" Mendengar keluhan Kim Yao Chun, Su Xiao hanya tersenyum, lalu menatap Kim Yao Chun dan bertanya. "Tidak, aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari keluarga Fang. Hanya saja aku menjemput Donger pada malam hujan 20 tahun yang lalu. Aku tidak tahu di mana dia sekarang." Saat Kim Yao Chun membicarakan hal ini, ia tampak sedih. Dia ingin Donger melihat wajah keluarga Chu Fang, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti konkret, yang membuat Kim Yao Chun tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya cara keluarga Fang cukup rahasia. Setelah mendengar kata-kata Kim Yao Chun, Su Xiao tidak tampak terkejut. Dia menghela napas sedikit dan berkata perlahan. "Baiklah, bos, bagaimana kita bisa mencari tahu tentang ini?" Kim Yao Chun tampak sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya Su Xiao menceritakan sesuatu padanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah membuat kesalahan dan bahkan tidak dapat menemukan solusi apapun. "Tidak apa-apa. Santai saja. Kamu akan segera mengetahuinya." Su Xiao tersenyum perlahan, dengan sedikit misteri, yang membuat pikiran gelisah Kim Yao Chun langsung tenang. Selama mengikuti Su Xiao, Kim Yao Chun juga memiliki perasaan yang agak aneh, yaitu, Su Xiao Maha Kuasa. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Su Xiao. Jika ada, itu hanya karena ketidakmauan Su Xiao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, pikiran Kim Yao Chun langsung tenang. Dia segera menatap Su Xiao dengan sedikit bersemangat dan bertanya. "Tunggu." Di bawah tatapan bingung Kim Yao Chun, Su Xiao hanya tersenyum tenang, lalu berbalik dan duduk, dan tidak berencana untuk mengatakan apapun lagi. Untuk masalah ini, Su Xiao tentu saja tidak akan menyerah, tetapi bagaimana cara menyelesaikannya juga merupakan masalah yang sangat penting. Mungkin saat ini, keluarga Fang seharusnya sudah mengetahui keberadaan mereka. Ketika mereka melihat bahwa mereka ada di sini, mereka hanya tidak tahu apakah keluarga Fang akan melakukan sesuatu. Dan bahkan jika metode ini tidak berhasil, Su Xiao dapat menyuap keluarga Fang secara langsung, seperti yang dilakukannya pada keluarga Qi sebelumnya. Untuk ide Su Xiao, Kim Yao Chun tentu saja sulit memahaminya, tetapi dia juga tahu bahwa Su Xiao pasti memiliki cara yang matang, dan langsung merasa lega. Ketika Su Xiao dan yang lainnya tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk bermain, keluarga Fang juga menjadi curiga. Mereka bahkan meragukan apakah Su Xiao telah menemukan sesuatu. Jika tidak, mereka akan tinggal di Suzhou dan Hangzhou dan tidak pergi ke rumah Fang. Sebagai kepala keluarga Fang, Fang Haoran berada di bawah tekanan terbesar. Dia bahkan harus mengirim orang ke desa terpencil di luar Suzhou dan Hangzhou untuk mencoba mencari tahu apakah mereka memiliki jejak apapun. Ketika Fang Haoran melakukan sesuatu, orang-orang Su Xiao tidak akan melewatkan pengaturan Fang Haoran. Mereka segera datang ke desa pegunungan kecil dan bahkan mendapatkan jawaban lengkap di sana. Setelah Su Xiao mendapat kabar itu, dia sedikit terkejut dan menunjukkan senyum dingin. "Luo Chao, bawa Donger ke sini." Su Xiao berpikir sejenak, atau memutuskan untuk membiarkan Fang Donger sendiri yang mencari kebenaran masalah ini. Bagaimanapun juga, masalah ini adalah urusan Fang Donger. Demikian pula, ini adalah ujian Su Xiao untuknya. Jika Fang Donger dapat memenuhi persyaratan Su Xiao akan berusaha sebaik mungkin untuk membina Fang Donger dan menjadikannya seorang talenta. Tetapi jika dia tidak lulus, Su Xiao tidak keberatan dengan orang lain. Lagi pula, tugas sistem tidak mengharuskan Su Xiao untuk membina Fang Donger sampai sejauh itu. "Guru, kemarilah." Ketika Fang Donger datang, wajah cantiknya dipenuhi keringat, dan pipinya yang merah membuatnya terlihat lebih menarik. "Baiklah, ada sesuatu yang perlu kau lakukan." Su Xiao menatap Fang Donger sambil tersenyum, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berkata, "Guru, katakan saja apa yang Anda ingin saya lakukan." Kata-kata Su Xiao membuat Fang Donger merasa sangat gembira, hal ini juga membuat Fang Donger semakin menghormati Su Xiao.
Kau pergi ke desa Lijia untuk mencari dua orang, Li Dasan dan Qian Yue. Mereka adalah pasangan yang telah tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun. Ini informasinya. Kau bisa melihatnya. Su Xiao akan mendapatkan informasi tersebut untuk disortir setelah dimodifikasi, dan memberikannya kepada Fang Dong'er. Tuan, bagaimana dengan pencarian mereka? Fang Dong'er menerima setumpuk kertas yang diberikan Su Xiao dan meliriknya dengan santai, tetapi dia tidak tahu mengapa hatinya terasa sangat berat. Kau akan tahu setelah melihatnya. Luo Chao, kau bisa mengantar Dong'er ke sana. Su Xiao memberi isyarat kepada Luo Chao di sampingnya dan berkata dengan lemah. Baik, bos. Luo Chao mengangguk dan setuju tanpa ragu. Melihat ekspresi Fang Dong'er yang bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit simpati dan rasa iba di matanya, yang membuat Fang Dong'er tampak bingung. Atas permintaan Su Xiao, Luo Chao dan Fang Dong'er segera pergi ke desa Lijia untuk mencari kedua orang tua Fang Dong'er yang belum pernah dia temui. Su Xiao bisa membayangkan apa yang akan dihadapi Fang Dong'er selanjutnya, tetapi dia tidak tertarik untuk memperhatikannya. Bahkan keluarga Fang dan Su Xiao berencana untuk membuat keputusan setelah Fang Dong'er kembali. Adapun bagaimana melakukannya, itu tergantung pada ide Fang Dong'er. Kemudian Su Xiao membuka panel tugas dan mengambil tugas baru, lepaskan tugas regional, selesaikan 100 penjualan dan 200 pembelian di papan perdagangan, selesaikan hadiah, 30 juta poin pengetahuan. Melihat tugas ini, Su Xiao segera membuka catatan perdagangannya. Melihat angka yang menyedihkan, yaitu 15 kali di atas, dia langsung merasa bahwa sistem itu penuh dengan kecurangan. Bagi Su Xiao, fungsi perdagangan ini tidak banyak berguna. Ini hanya tentang membeli pil dan beberapa barang pertahanan diri, jadi sangat jarang untuk membeli atau menjualnya. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao membuka obrolan perdagangan Dan Zun dan berencana untuk meminta Dan Zun meningkatkan volume perdagangannya. Lagi pula, sistem tidak menetapkan bahwa itu tidak dapat dibeli oleh satu orang. Ketika Su Xiao mengirim pesan obrolan, dia mengetahui bahwa guru Dan sedang mengasingkan diri, yang membuat Su Xiao teringat bahwa sebagian besar praktisi mengasingkan diri, dan masa pengasingan itu pada dasarnya beberapa tahun, bahkan ratusan tahun. Dan Su Xiao, tentu saja tidak bisa menunggu selama itu. Segera, Su Xiao pergi ke aula perdagangan, sering membeli barang-barang yang disukainya, dan menghubungi pihak lain untuk melihat apakah dia bisa mencapai omset penjualan 100. Sayangnya, perdagangan kuas skala besar Su Xiao hanya berhasil mendapatkan lebih dari 50 transaksi. Lebih dari itu, Su Xiao tidak bisa mencapai omset penjualan 100, yang membuat Su Xiao sangat sedih dan merasa sedikit tak berdaya. Bos, kemana Anda mengirim Dong'er? Kami tidak dapat menemukannya. Tepat ketika Su Xiao mengerutkan kening, Kim Yao Chun berlari menghampiri Su Xiao dengan tergesa-gesa dan bertanya. Saya meminta Luo Chao untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya. Su Xiaoning mengangkat alisnya dan berkata kepada Kim Yao Chun dengan tenang. Melihat tatapan Su Xiao, pikiran Kim Yao Chun, betapapun bingung dan kacaunya, dengan cepat menjadi tenang. Namun Kim Yao Chun masih sedikit ragu untuk mengeluh kepada Su Xiao, Bos, bagaimana mungkin Anda tidak mengizinkan saya menemani Dong'er di masa lalu? Setidaknya saya seorang perempuan. Masih banyak hal yang ingin kubicarakan dengan Dong'er. Kim Yao Chun berpikir bahwa dia sudah lama sibuk, tetapi tidak mendapatkan apapun. Dia mengeluh kepada Su Xiao, tetapi hanya mengeluh, dia tidak berani berbicara dengan Su Xiao. Kamu tidak cocok. Su Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak rekomendasi diri Kim Yao Chun. Menurut Su Xiao, Kim Yao Chun tidak cocok untuk ini. Hatinya terlalu lembut. Kenapa? Kim Yao Chun bingung mendengar jawaban Su Xiao. Melihat ekspresi Su Xiao, dia ingin mencari jawaban, tetapi Su Xiao sama sekali tidak mau menjawabnya. Setelah beberapa saat, Kim Yao Chun tidak menunggu jawaban Su Xiao. Dia cukup kecewa, tetapi dia tidak berani mengkritik Su Xiao. Karena Su Xiao bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung, yang selalu diingat Kim Yao Chun dengan jelas. Miao Chun, kau bilang ada sesuatu di bumi kita yang bisa dijual ke alien. Mata Su Xiao menatap ke depan, tetapi apakah fokusnya telah diterapkan atau tidak, seperti bertanya dengan santai. Jika Kim Yao Chun tidak mengingat kata-kata Su Xiao, dia mengira Su Xiao hanya membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Makanan, budaya. Setelah berpikir sejenak, Kim Yao Chun hanya bisa memberi Su Xiao dua kata. Untuk pertanyaan yang diajukan Su Xiao secara tiba-tiba, Kim Yao Chun tidak tahu harus berkata apa, seperti sebelumnya Su Xiao tiba-tiba membutuhkan 1000 kati rumput min untuk mereka gali. Karena itu, Kim Yao Chun juga belajar untuk tidak mencari asal-muasal persyaratan yang diajukan Su Xiao. Makanan enak. Su Xiao mengalihkan pandangannya dari panel sistem dan memikirkan apa yang dikatakan Kim Yao Chun. Dia pikir itu hal yang baik. Lagi pula, Huaxia, yang juga dikenal sebagai negara makanan lezat, memiliki makanan lezat yang tak terbayangkan di tempat lain. Segera,
Su Xiao berkata kepada Kim Yao Chun, jika kau pergi dan mencari beberapa koki, kemampuanmu akan lebih baik. Akan lebih baik jika kita bisa membuat orang-orang terkesan setelah makan. Su Xiao tidak tahu seperti apa dunia lain. Bab 660. Namun, Su Xiao juga tidak berdaya dengan apa yang dimiliki Huaxia. Ketika Kim Yao Chun pergi bekerja, Su Xiao langsung menukar keterampilan koki dari pusat perbelanjaan sistem, dan bahkan langsung meningkatkannya ke level master. Saat Su Xiao berpikir untuk langsung mencoba sesuatu, Luo Chao kembali bersama Donger. Setelah kembali, Luo Chao menceritakan kepada Su Xiao semua yang mereka temui di sepanjang jalan. Ketika pergi ke desa Lijia, Donger tampak sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah tugas pertama yang diberikan Su Xiao padanya. Tetapi ketika dia berjalan ke desa Lijia, dia mendapati bahwa orang-orang di desa Lijia memandangnya dengan aneh. Terutama ketika dia mendengar Donger bertanya tentang keluarga Li, dia membawa Donger ke rumah keluarga Li tanpa halangan, tetapi hanya melihat reruntuhan. Dia mengetahui bahwa 20 tahun yang lalu, terjadi kebakaran di desa keluarga Li, yang membakar keluarga Li, termasuk anggota keluarga Li lainnya, yang sedang memegang anggur bulan purnama. Kemudian, dia dikaitkan dengan keluarga Li. Mereka semua meninggal tanpa alasan. Donger terus menanyakan hal itu, tetapi ia malah mendengar komentar para wanita desa. Mereka mengatakan bahwa anak yang minum saat bulan purnama hari itu adalah gadis yang sangat beruntung, dan mereka sangat mirip dengan Donger. Selain itu, Donger dan Ibu Li sangat mirip, yang membuat mereka berpikir bahwa Donger adalah anak itu. Hal semacam ini membuat Donger merasa tidak percaya, tetapi pengalaman hidupnya juga menjadi jelas. Tepat ketika Donger merasa bingung, Luo Chao menceritakan pengalaman hidup Donger dan apa yang telah dilakukan keluarga Fang agar Donger dapat membuat pilihannya sendiri. Setelah mendengar ini, Donger menghubungkan apa yang dilihatnya di desa. Ia tidak dapat menyangkalnya. Hanya saja semua orang yang berhubungan dengan keluarga Li meninggal secara misterius. Donger tidak dapat mengidentifikasi dirinya sendiri, apakah ia putri keluarga Li atau bukan. Setelah Donger menerima semuanya, mereka kembali ke Su Xiao. Setelah mendengarkan penjelasan Luo Chao, Su Xiao hanya melambaikan tangan menyuruh Luo Chao pergi, lalu menunggu Donger. Donger pun tidak mengecewakan Su Xiao. Tak lama setelah Luo Chao pergi, ia datang ke kamar Su Xiao. Tuan, saya ingin mengganti nama saya. Donger berkata terus terang kepada Su Xiao bahwa dalam perjalanan pulang, Donger telah memikirkan dengan cermat semua hal yang perlu ia lakukan beberapa kali, yang dapat menjamin keselamatannya. Namun, Donger masih enggan menyerah, jadi ia datang untuk bertanya kepada tuannya. Kau ingin mengganti namamu menjadi apa? Su Xiao tidak berkomentar apapun tentang pilihan Donger, hanya bertanya dengan tenang. Li Donger. Setelah Li Donger selesai berbicara, ia bersujud kepada Su Xiao dan melanjutkan, Tuan, saya ingin keluarga Fang mengatakan yang sebenarnya. Apakah mereka membunuh orang tua saya? Lalu jika begitu, apa yang akan kau lakukan? Su Xiao masih terlihat tenang bertanya, untuk masalah ini, Su Xiao sepertinya tidak peduli dengan penampilan. Nyawa harus dibalas. Donger tidak bisa berbuat apa-apa untuk membasmi keluarga Fang, tetapi dia tidak bisa tidak mencari keadilan untuk keluarga Li. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh orang-orang yang melakukan hal-hal ini dan menebus kesalahan mereka. Baiklah, keluarga Fang ada di bawah kendalimu. Su Xiao kecewa dengan pilihan Donger, tetapi dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, itu urusan Donger. Lagi pula, Su Xiao masih di belakangnya untuk melindunginya. Dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Terima kasih, Tuan. Donger berkata dengan hormat kepada Su Xiao. Kali ini, dia hanya memiliki Su Xiao sebagai kerabat. Dia semakin menghormati Su Xiao. Setelah melihat Donger dengan tatapan seperti itu, Su Xiao juga merasa sedikit tidak nyaman. Namun, karena mengira dirinya adalah guru Donger, Su Xiao tidak banyak bicara, jadi dia berkata kepada Donger, Luo Chao akan membantumu menemukan orang yang bertanggung jawab. Setelah selesai, kamu akan datang ke kampus. Kamu belum melakukan upacara. Kemudian Su Xiao menyuruh Luo Chao untuk membawa Donger dan pergi ke keluarga Fang untuk mencari penjelasan, tetapi Su Xiao tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebaliknya, dia mengirim beberapa orang kuat di alam bintang untuk berurusan dengan keluarga Fang. Anda tahu, keluarga Fang hanya memiliki satu leluhur di alam bintang, dan Anda tidak tahu apakah mereka masih hidup. Setelah Donger pergi, Su Xiao juga membawa Kim Yao Chun kembali ke kampus. Selanjutnya, Su Xiao masih berencana untuk menyelesaikan studinya di kampus. Dari Kim Yao Chun, Su Xiao juga mendapat ide bagus untuk menjual makanan lezat. Untuk mempromosikannya lebih baik, Su Xiao juga menghabiskan 10 koin emas untuk membuka pertemuan mencicipi gratis, dan hasilnya sangat bagus. Jadi dia hanya memberi makan 2 koki yang telah mencari mereka. Dia membuat 10 hidangan makanan lezat setiap hari dan menjualnya. Tanpa diduga, banyak orang yang membelinya.
Su Xiao bahkan mendapat sedikit keuntungan, yang membuatnya semakin memperhatikan transaksi tersebut. Su Xiao, aku punya pertanyaan yang ingin kubicarakan denganmu. Su Xiao melihat isi yang muncul di jendela perdagangan dan merasa sedikit aneh. Ketika dia melihat nama yang familiar dari pihak lain, yaitu Ibu Suri Barat. Dia tidak tahu apakah pihak lain itu nyata atau tidak, tetapi dia juga merasa bahwa kekuatan pihak lain sangat kuat. Ibu Suri Barat, kita bisa membahas masalah apapun. Su Xiao segera menjawab. Tidak bisakah Anda menggunakan bahan yang lebih baik untuk makanan Anda? Tidak ada aura, dan bahkan ada beberapa kotoran di dalamnya. Meskipun rasanya enak, itu tidak cukup bersih untukku. Jika Anda tidak memiliki cukup bahan di sana, saya juga bisa menyediakannya. Cukup berikan saya porsi terpisah setiap hari. Saya punya semua yang Anda inginkan, termasuk longgan dan fenggan. Setelah mendapat balasan dari Su Xiao, Ibu Suri Barat segera mengirimkan serangkaian kata kepada Su Xiao, yang membuat Su Xiao terkejut. Ibu Suri Barat, aku benar-benar tidak memiliki makanan yang mengandung aura di sini, tetapi jika Ibu Suri menyediakannya, aku bisa mencobanya, tetapi aku tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Su Xiao tidak meragukan kata-kata Ibu Suri. Kekuatan besar dalam sistem ini sangat banyak. Jika bukan karena posisi Su Xiao yang tidak terlalu cocok untuk berlatih, dia tidak akan berada dalam keadaan seperti ini. Mudah saja. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Kamu bisa langsung membelinya. Setelah itu, Ibu Suri Barat langsung mengirimkan tautan hadiah kepada Su Xiao dan memberinya gelang penyimpanan. Su Xiao membukanya dan menemukan bahwa ukurannya 100.000 meter persegi. Yang terpenting adalah semua jenis makanan dan daging berharga ditempatkan di dalamnya. Isinya sangat penuh sehingga Su Xiao tidak perlu merasa kasihan. Aku perlu bereksperimen, dan jika berhasil, aku akan menyiapkannya untukmu. Su Xiao berencana membuat bahan-bahan ini sendiri. Lagi pula, aura yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dioperasikan oleh koki biasa. Su Xiao juga sudah memperkirakan hal ini. Tidak apa-apa. Santai saja. Aku bisa menunggu. Kabar tentang Ibu Ratu dari Barat masih baru saja tiba, yang membuat Su Xiao merasa bahwa pihak lain telah menunggunya, yang juga membuat Su Xiao merasa lebih tertekan dan bersemangat. Su Xiao mengambil segenggam lingkai yang paling umum dari gelang penyimpanan dan berencana untuk mencoba yang paling sederhana terlebih dahulu. Tetapi setelah dia memasukkannya ke dalam panci, dia menemukan bahwa lingkai tidak dapat dinyalakan oleh api apapun, yang membuat Su Xiao harus membeli Wu Wei Zhenhuo yang paling umum dari toko untuk memasak. Masukkan minyak, piring, garam, panci, sayuran goreng akan matang sempurna. Melihat sayuran hijau seolah-olah baru dipetik, Su Xiao tidak bisa menahan keinginan untuk mencicipinya. Dia segera memasukkan sumpit ke mulutnya, tetapi alisnya berkerut. Su Xiao merenungkan masalah dalam memasak, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa masalahnya terletak pada minyak dan garam. Agar api benar-benar bisa digunakan untuk memasak, Su Xiao juga membeli panci yang terbuat dari besi cor halus langsung dari Pandai Besi. Namun, ia tidak menyangka bahwa masalah terakhir muncul pada bumbu. Segera, Su Xiao mencari bumbu di gelang yang diberikan oleh Ibu Suri Barat, tetapi ia tidak menemukan bumbu apapun. Hal ini membuat Su Xiao merasa sangat tidak berdaya. Ia segera menghubungi Ibu Suri Barat. Ibu Suri Barat, apakah Anda di sana? Ya, Sue. Ada masalah apa? Ibu Suri Barat kembali bertanya. Apakah kamu punya bumbu? Masakan yang dibuat dengan bumbu biasa rasanya aneh. Su Xiao sudah terbiasa dengan hal ini. Bumbu, apa itu? Orang-orang di sini tidak pernah makan, apalagi bumbu. Jawaban Ibu Suri Barat juga sudah diduga Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak mau membiarkan Ibu Suri Barat melanjutkan perkataannya. Ibu Suri Barat, saya akan memberikan beberapa contoh. Coba cari yang mirip. Kalau tidak mungkin membuat makanan lezat yang kamu inginkan. Baik, saya akan mencarinya. Seperti dua kacang polong, Ibu Suri Barat membawa saus yang telah dikirimnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saus itu baru saja berada di tangan Ibu Suri dan langsung hancur. Ibu Suri tidak percaya pada hal-hal buruk, dan dia kembali lagi. Hasilnya sama, bahkan butiran putih terkecil pun tersisa. Su Xiao, apa yang kau berikan? Tidak akan bisa bertahan hidup di negeri dongeng. Tidak perlu ditanam, cukup cari penggantinya. Su Xiao juga tidak berharap Ibu Surisi bisa menanam bumbu-bumbu ini di dalamnya. Asalkan penggantinya mirip, itu sudah sangat bagus. Ini bukan penanaman, ini yang disebut bumbu. Setelah dipetik, bumbu-bumbu itu langsung dihancurkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini,
Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.